Yang datang kepada Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yang datang kepada Aeneas itu siapa? Iblis. Paham sampai sini? Paham ya? Yang ketiga, Yesus hakim. Kenapa Yesus hakim? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abraham? Kenapa? Karena salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. nggak ada yang menuhankan dia. Yesus turun kedua kalinya karena dia turun untuk menjadi hakim. Mau bukti? Mari kita lihat. Di dalam pengajaran Yesus yang dikabarkan kemudian oleh saudara-saudara Kristen sendiri melalui Matius 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali anak manusia, Tuhan langit dan bumi bukan anak manusia, bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kamu, apa kata kamu di situ? Kamu yang telah mengikuti aku, berarti humais, kalian semua yang mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta Daud, tahta untuk menghakimi. Berarti yang ikut ke Yesus juga menjadi hakim. Bukan cuman Yesus, gugur lagi. Nah, saya teruskan sedikit. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saya ulang, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Pernah nggak Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia adalah yang awal dan akhir? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah sang bintang timur? Pernah nggak Yesus mengatakan akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Nggak pernah. Berarti perkataan-perkataan itu yang muncul dari gereja itu tidak akan menjadi bahan penghakiman, materi-materi pengadilan nanti di pengadilan Yesus. Yang menjadi perkataan-perkataan yang menjadi sub-sub materi pengadilan Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waspadalah kepada pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Itu perkataan-perkataan itu. Kenapa? Karena Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah menyampaikan firman sebelum terangkat ke langit. Tidak ada lagi firman ke Lukas, ke Markus, Matius, Paulus, tak ada lagi. Sudah selesai semua. Berarti yang ditulis Markus, Matius ini dan juga Paulus ini firman dari mana? Firman dari makhluk yang adalah roh halus yang mengaku Yesus yang tadi yang masuk ke alam kubur dan keluar pada hari ketiga dan dituhankan oleh orang Kristen. Firman dari sanalah. Makanya ketika Yesus yang asli datang menghakimi, muncul juga Kristen-Kristen pengikut Yesus palsu. Mereka berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus yang asli? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, sungguh aku tidak mengenal kalian. Sakit nggak digituin sama Yesus? Sakit. Kenapa? Karena Kristen hari ini bukan pengikut Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristen hari ini adalah pengikut Helal bin Zakar yang datang bangkit pada hari ketiga, yang dituhankan kemudian oleh orang Kristen. Coba lihat nih, kalau saya tanya adik, pasti adik ini klepek-klepek. Markus 16 nomor 12. Penulisnya mengatakan begini, lalu Yesus
menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Itu adalah orang yang lain yang datang kepada orang-orang setelah Yesus terangkat ke langit. Karena dia mukanya tidak sama dengan muka Yesus asli, maka ditambah dalam bentuk rupa yang lain. Padahal Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Makanya Yahudi masih Yahudi hari ini, Kristen berbeda. Semakin hari semakin jauh menyimpang ke kiri. Yahudi masih tetap ada. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus. Jangankan makhluk halus yang datang mengaku sebagai Yesus, Yesus asli saja datang kepada mereka, mereka nggak percaya. Apalagi yang hanya suara dan hanya cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cemen boy, kamu tidak dipercaya. Yesus asli aja yang datang ke Israel nggak dipercaya, apalagi cuma makhluk. Sayangnya Kristen percaya kepada makhluk halus tersebut. Sehingga adek ini, apologet siapa ini? Apologet muda ya. Sehingga adek ini menyatukan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah sang bintang timur gilang gemilang. Padahal bintang timur itu adalah Helal bin Zakar yang tertulis di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 16. Kristen kalau ditanya, kenapa itu Yesus kau ketuhankan? Karena Yesus itu 100% manusia. Itu berarti Kristen sedang otak kecilnya bekerja. Dia sedang mengutarakan Yesus ketika menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Ditanya lagi, tapi kok kau sembah? Karena Yesus juga adalah 100% Tuhan. Nah, itu yang ketuhanannya itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus in the gang. Digabungkan menjadi satu. Padahal Yesus yang adalah manusia berbeda dengan Yesus yang adalah dewa untuk orang Kristen. Tolong dipahami ini. Jadi kemanapun arah narasi yang Adinda bangun, itu akan ditabrak oleh ajaran Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada itu Yesus datang menjadi manusia, menjadi Tuhan. Tidak ada. Bahkan kalau Anda cerdas nih, terakhir ya 10 detik. Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kalau Anda mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka Anda tidak akan pernah mengatakan dan Yesus juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Anda keluar dari konsep kemanusiaan Yesus, maka Anda jatuh kepada antikristus. Barang siapa yang mengatakan Yesus Tuhan, barang siapa yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia adalah antikristus. Makanya diusir. Begitu Bung, silakan. Mohon maaf kepanjangan, silakan. Ya, terima kasih Bang. Tadi saya sedikit tanggapi ada beberapa hal ya Abang sampaikan tadi. Abang mengatakan bahwa yang pertama mengenai tentang hakim ya. Jadi tidak mungkin ada seorang yang menjadi hakim tanpa ada yang disebut sebagai terdakwa di sini. Itu yang pertama. Nah, apakah narasi ini Abang memaknainya sebagai karena orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, makanya justru kedatangan Yesus diizinkan menjadi hakim, justru menghakimi orang-orang Kristen karena telah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu yang pertama kan tadi Abang sampaikan. Kalau memang benar seperti itu narasinya, saya akan membantahnya begini Bang. Di dalam Yesus mengatakan bahwa bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu. Jadi di sini Yesus sedang mengatakan bahwa enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, bahkan ada juga satu dalil yang Yesus katakan seperti ini. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, sebenarnya begini, kalau kita melihat ya penjelasan Yesus di sini, Yesus tidak pernah mengatakan oleh karena sebab orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka berakibat mereka itu diusir atau tidak diselamatkan. Bukan begitu Bang pengertiannya di sini. Pengertiannya adalah
ketika Yesus tadi mengatakan jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa di sini? Kalau kita melihat kelakuan atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi ini, mereka ini suka-suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita membaca seluruh rangkaian cerita dalam Alkitab, ada begitu banyak hal yang terjadi dan tidak pernah ada orang Yahudi dan tidak pernah ada orang, maksudnya gini, dan tidak pernah ada orang-orang Yahudi yang tidak ada di situ. Pasti semua ada di situ. Mereka ini adalah orang-orang yang setiap kali ada masalah selalu ada di situ. Jadi makanya Yesus memakaikan suatu nasihat ya kepada murid-muridnya. Jikalau hidup keagamaan tidak lebih benar daripada mereka, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah jelas-jelas dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, tadi kan abang juga menarasikan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang akan menjadi hakim, duduk bersama-sama di atas tahta bersama-sama dengan Yesus. Kalau semisalnya bang, nasihat ini yang dikatakan Yesus tadi kepada murid-muridnya, hidup mereka tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, otomatis jelas mereka nggak akan pernah masuk surga bang, karena sesuai dengan penjelasan dalil yang Yesus katakan tadi tersendiri. Nah, tapi buktinya apa? Buktinya mereka kan duduk di atas tahta. Berarti gini bang, yang ditekankan Yesus adalah mengenai tentang pola hidup, perilaku orang-orang yang mengaku dirinya sebagai yang membawa ajaran Musa atau Taurat, tetapi tidak berlaku senonoh di hadapan orang-orang, suka mencari kepentingan diri sendiri. Mereka itulah adalah orang-orang yang ditolak. Makanya juga dikatakan kan, kamu telah bernubuat, kami telah mengusir setan demi namamu. Kemudian Yesus melanjutkan, kenyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini yang ditolak itu bukan tentang karena ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan. Tetapi yang ditolak sini adalah perilaku orang-orang yang walaupun menyebut diri mereka Kristen, tetapi pola hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditolak. Jadi dalam pemahaman Kristen bang, kami tidak hanya sekedar beriman bahwa kami sudah diselamatkan terus otomatis kami langsung masuk ke surga. Nggak begitu konsepnya bang. Rasul Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ketika kita sudah menerima anugerah atau keselamatan, kita patut mengerjakan keselamatan itu. Karena sesungguhnya konsep keselamatan berarti adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia dalam membenahi hidupnya sehari-hari. Itu yang kami pahami bang. Jadi nggak sekedar hanya kami orang Kristen ketika sudah percaya Yesus, ketika sudah ditebus dosanya maka masuk surga. Bukan seperti itu. Nah, saya juga menanggapi begini bang ya. Kalau abang tadi mengatakan bahwa misalnya murid-murid pun itu kan sama juga duduk di atas tahta bersama Yesus. Berarti gugur dong argumentasi saya bahwa Yesus sebagai satu-satunya hakim. Nggak begitu bang. Jadi begini, ketika dikatakan dalam Yohanes 5 tadi, Yesus ini akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Jadi di sini tidak hanya terdapat dalam tidak ditujukan kepada kalangan-kalangan tertentu aja bang. Jadi ini berbicara secara universal. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 5 tadi. Saya bacakan dulu dalilnya. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ada dua bang, penghakiman kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Tentu tidak hanya segelintir orang yang abang maksudkan tadi, apalagi kalau seandainya, kalau misalnya bang, abang memaksudkan itu untuk kalangan Kristen, orang-orang Kristen yang menuangkan Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya salah besar bang, karena di sini apa dikatakan bahwa orang-orang yang hidup yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, sedangkan yang berbuat baik akan bangkit untuk memperoleh hidup kekal atau diselamatkan. Jadi tujuan Yesus menjadi hakim di sini tidak hanya sekedar sesuai dengan yang abang tuduhkan tadi ya, oleh karena ada orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan kemudian dia berperan sebagai hakim. Nggak seperti itu bang. Tetapi yang disebutkan hakim kepada dia adalah untuk semua manusia, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Setiap orang yang mati dan kemudian berperilaku baik dan yang buruk, mereka itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing bang. Jadi dari sudut pandang ini bang, silakan abang jawab bang. Kira-kira Yesus ini siapa kalau dia misalnya hanya sekedar nabi biasa? Nah baru abang juga mengatakan tadi kepada saya mengenai tentang Yesus disebut sebagai orang yang telah matikan tadi. Kemudian dia itu masuk ke dalam kubur. Kemudian yang dipercaya oleh orang Kristen 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda angkatan-angkatan yang sesat yang abang katakan tadi kalau tidak salah ya.
Nah, itu pertanda angkatan jahatnya. Mengapa Yesus mencontohkan atau menganalogikan kematiannya sama halnya dengan Yunus yang ada di dalam perut ikan? Kenapa? Karena yang Yesus ambil poin yang terpenting adalah begini, Bang. Pertama, ketika Yunus berada dalam perut ikan, dia itu tidak mati, namun hanya ada di dalam perut ikan. Sama halnya dengan Yesus yang ada dalam perut bumi, dia tidak mati. Makanya saya percaya begini, Bang. Yang saya percayai bahwa manusia yang hanya mati, tetapi Tuhannya atau yang saya katakan tadi, menginjili roh-roh yang ada dalam penjara itu tidak pernah mati. Kemudian saya tanggapi begini, Bang. Abang mengatakan juga kepada saya tadi bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, yaitu Yakobus, Petrus, dan Andreas, mungkin saudaranya ya. Ketiga orang ini yang dibawa Yesus di atas bukit, kemudian Yesus menampakkan diri dalam rupa kepada mereka. Nah, ini Bang, kejadiannya ini berlangsung ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan itu terjadi ketika Yesus sudah jauh terangkat ke surga, Bang, seperti yang Abang katakan tadi. Nggak begitu konsepnya. Nah, baru Abang menanyakan bagaimana dari mana Markus mengetahui kalau Yesus benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu yang Abang tanyakan kan tadi. Jadi saya memakai dalilnya begini, Bang ya. Di dalam murid-murid Yesus ini, Bang, kita anda hanya percaya bahwa 12 murid saja. Bahkan ada 120 murid, bahkan ada banyak murid-murid ya. Walaupun yang lain itu sudah mengundurkan diri. Tetapi kalau yang disebut Markus ini siapa sih? Markus ini adalah disebut juga Yohanes ya. Dia ini adalah murid dari Barnabas, teman sekerja Paulus ya. Bahkan kalau disebut juga Barnabas adalah orang tua rohani dari Paulus. Jadi Barnabas ini yang kemudian adalah disebut di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Markus ini atau disebut Yohanes ini yang menjadi penulis kitab ini lah yang menjadi orang yang menceritakan tentang kejadian ini. Dari mana dia mengetahuinya? Tentu saja dari cerita-cerita yang dikatakan oleh Barnabas, kemungkinan dari gurunya sendiri. Dan dari mana Barnabas menerima? Karena Barnabas ini adalah seorang murid Yesus juga yang walaupun tidak secara khusus yang 12 ini, tetapi dia juga menjadi bagian dari murid itu, Bang. Nah, jadi kalau menurut saya dia mendapatkan informasi dari mana? Informasi dari murid-murid yang lain. Karena yang bekerja itu, Bang, itu bukan cuma sekedar 12 murid, tetapi ada murid-murid lain juga yang memberitakan firman Tuhan. Walaupun dijelaskan tidak secara spesifik ya, seperti halnya 12 murid ini dalam pemberitaan Injil mereka. Kalau misalnya juga Abang tadi mengatakan kepada saya mengenai tentang antikris ya, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, mereka itu adalah antikris. Kenapa ayat itu mengatakan seperti itu? Jelaslah. Karena begini, di dalam pemahaman Kristen kami percaya kok bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Kami percaya. Kenapa kami mempercayai seperti itu? Karena begini, ketika Tuhan itu datang sebagai manusia, berarti Tuhan itu ketika kami mempercayai dia datang sebagai manusia, sama halnya juga kami percaya bahwa dia itu melakukan tujuannya ke dalam dunia ini, yaitu apa? Melaksanakan setiap kehendak Bapa dalam hidupnya. Di samping memberitakan kebenaran dari Tuhan, dari Bapaknya, dia juga mengatakan pada hari ini telah tertulis bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Mereka akan mengisah dia dan disalibkan dan bangkit dari hari yang ketiga. Makanya penulis surat-surat di sini Paulus mengatakan bahwa kalau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, mereka adalah antikris. Nah, karena apa? Karena mereka tidak pernah mengimani bahwa Yesus itu sudah mati sebagai manusia, sudah menebus dosa manusia. Nah, persoalannya Bang, kalau cuma hanya sekedar berbicara dari sisi kemanusiaan, Abang mungkin akan mengakui, bahkan orang Islam semuanya mengakui Yesus itu manusia. Tetapi yang menjadi perbedaannya sini adalah orang Islam tidak pernah mengakui bahwa ketika Yesus datang sebagai manusia, orang Islam tidak pernah mengakui bahwa dia itu bertujuan untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan memperdamaikan dosa manusia di hadapan Allah. Itu yang tidak pernah diakui oleh para orang-orang Islam, Bang. Nah, kemudian juga Abang tadi mengatakan di dalam kitab Yesaya ya, Yesaya 14 ayat 12, "Wah engkau bintang timur putar fajar, engkau telah jatuh," kan dia berkata seperti itu di dalam ayat itu. Nah, dimaksudkan putra fajar di sini itu tidak ada penafsiran yang memang benar-benar menunjukkan apakah bintang timur atau putra fajar ini dimaksudkan kepada Lucifer. Tidak pernah ada, Bang, penafsiran yang tepat mengenai tentang ini. Bahkan ini menurut saya masih ambigu, Bang. Kalau sekiranya memang ada narasi-narasi dari pihak kekristenan sendiri yang mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini adalah Lucifer, dia adalah seorang malaikat yang jatuh ke bumi. Itu penafsiran yang masih ambigu, Bang. Belum terbukti kebenarannya apakah ini Lucifer. Tetapi gelar-gelar yang dikatakan kepada Yesus, misalnya putra fajar ini, bintang gilang gemilang, ini udah jelas, Bang. Nah, yang masih kontradiksi ini dalam Yesaya 14 ini, ayat 12 ini, kita nggak bisa
tahu ya referensinya yang benar ini dari mana sebenarnya. Karena ini bentuk interpretasi yang masih belum akurat, Bang. Itu kalau dari saya ya, saya tanggapi soal ini. Nah, menyangkut juga ya yang Bang Suma katakan tadi. Itu ditambahkan oleh misalnya kaum Kristen ya, itu pengajaran palsu dari kekristenan. Kalau seandainya Bang Suma mengatakan pengajaran itu palsu dari kekristenan, saya minta Bang buktinya sekarang. Tunjukkan misalnya salah satu bukti yang mengatakan bahwa apa yang tertera dalam Alkitab itu, misalnya pengakuan-pengakuan dari rasul-rasul dan lain sebagainya, seperti yang Bang Suma tuduhkan tadi. Kalau itu palsu, saya mau minta di mana aslinya, Bang. Dan dari ke tahun berapa itu misalnya diubah. Itu pertanyaan saya, seperti yang teman-teman Kristen lainnya tanyakan juga kepada kaum muslim. Itu dulu Bang dari saya, silakan. Oke, jadi ini bias ya, kemana-mana kita kerucutkan aja permasalahan. Jadi gini, terkait mau tidak mau Anda harus akui itu. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Datang sebagai apa? Sebagai utusan, sebagai Mesias. Menurut siapa? Menurut Yesus dong. Kesaksian Yesus, aku datang memberikan kemudian kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan aku lakukan adalah pekerjaan yang membuktikan dan bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, kemudian Anda mengatakan semua Kristen percaya Yesus datang sebagai manusia. Kami juga umat Islam percaya Yesus datang sebagai manusia. Bedanya kami dengan Kristen, kami bukan pembohong, kami bukan penyesat, kami bukan penipu. Yang penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Mulut Anda mengatakan Yesus datang sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manusia. Prakteknya di gereja, Yesus sebagai Tuhan. Munafik, pembohong, pendusta, penyesat. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, siapakah Planos itu? Planos artinya pembohong, penipu, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah pendusta itu, itulah antikristus itu. Pembohong, lain di mulut, lain di praktek. Mulutnya mengatakan cinta, prakteknya benci. Mulutnya mengatakan manusia, prakteknya Tuhan. Pembohong, penipu. Maka antikristus itu jelas adalah Kristen. Karena dia adalah antikristus, segala upaya dilakukan supaya Yesus ini menjadi Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai angkatan jahat, kita kerucutkan ke situ. Kenapa Yesus menghubungkan angkatan jahat dengan kebangkitan pada hari ketiga? Kalau Anda mengatakan di dalam Yesaya 14 tidak ada Lucifer, Anda bohong atau Anda belum belajar. Yang punya kitab orang Yahudi. Siapa orang Yahudi ini? Mereka yang memahami Yesaya 14. Anda bukan pemilik kitab. Di situ mereka menganggap ini adalah iblis, Satan, Lucifer. Coba Anda versi KJP, buka. Lucifer. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iblis kan? Jadi jangan nutup mata. Jadi yang dimaksud Yesaya 14 itu adalah iblis yang turun ke dunia orang mati. Kenapa Yesus memberikan itu sebagai simbol angkatan jahat? Ya namanya kejahatan. Kejahatan simbol iblis. Saya uraikan singkat. Penyaliban terhadap Yesus ini, apakah itu diizinkan oleh Tuhan? Tidak. Siapa yang memprakarsai kemudian penyaliban? Iblis. Bisa tidak Yesus itu disentuh oleh iblis? Tidak. Bisakah Yesus itu dicelakai oleh iblis? Tidak. Ada pengakuan Yesus? Ada. Tertulis di mana? Di Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang. Siapa itu? Iblis. Apa
Apakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak. Kalau tidak berkuasa, berarti Yesus gagal disalib. Ingat, Yesus dikhianati, Yesus dibuatkan kesaksian palsu, Yesus dibuatkan tipu muslihat. Apakah berhasil? Kata Yesus, tidak. Iblis tidak akan pernah sedikit pun berkuasa atasku. Berarti yang disalib ini siapa? Yang turun ke dalam kubur ini siapa? Menurut Paulus, orang terkutuk. Menurut Musa, orang terkutuk. Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab siapa yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi yang digantung di atas salib ini siapa? Orang terkutuk. Yesus. Kok bisa? Kok bisa Yesus terkutuk? Apa alasannya? Apa dosanya Yesus sampai dia terkutuk? Enggak mungkin. Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang turun ke kubur dan yang keluar dari kubur dan yang engkau tuhankan hari ini itu adalah iblis. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Anda mengaminkan angkatan jahat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Anda lihat di dalam Markus 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca. Di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda baca. Ketika kemudian orang datang di kuburan, tidak menemukan kemudian jasad oknum tersebut, mereka datang melapor kepada 11 muridnya. Apa yang dikatakan? Hei murid-murid, ya paman, orang yang ada di dalam kubur itu hilang. Ah masa? Katanya dia sudah mati. Iya, cobalah kau pergi. Mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Tidak percaya sama sekali. Meskipun demikian, Petrus menengok ke kubur. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Tuh. Kenapa Petrus bertanya dalam hatinya setelah melihat kuburan hanya ada kain kafan? Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus dan kawan-kawannya angkatan jahat, maka semua mereka akan percaya kebangkitan. Malah ketika Yesus datang, di data nomor 37-nya, apa kata mereka? Apa kata Lukas? Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Coba. Padahal harusnya kalau murid-murid ini angkatan jahat, harusnya mereka berlarian memeluk Tuhannya. Tuhan kita sudah bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana tanda yang kita minta. Ya guru, berikanlah tanda kepada kami. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Muridnya percaya enggak? Enggak, malah mengiranya melihat hantu. Tapi Kristen percaya bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Iblis yang datang mengaku Yesus. Melalui siapa? Melalui Paulus. Mau bukti? Silakan Anda lihat di dalam Matius 12 yang saya bacakan tadi tentang angkatan jahat. Di situ Yesus menerangkan kemudian bahwasanya iblis masuk kepada orang yang bertaubat. Masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat dan tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi angkatan jahat kemasukan 8 roh jahat di dalam tubuhnya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Angkatan jahat. Jelas itu. Makanya Kristen sebagai pengikut Yesus ajarannya aneh. Tuhan datang mati dibunuh manusia, nebus dosa manusia. Ajarannya aneh. Itu. Paham ya? Nah, saya kira begitu dari saya, bahwasanya saya simpulkan yang kalian sembah itu adalah iblis. Mohon maaf nih,
Kita berdiskusikan, bukan menghujat. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Saya kembali sedikit, 1 menit. Habis itu Anda terangkan, tapi kalau bisa kita tiktokan aja, nggak usah terlalu panjang kayak gini. Karena materi ini sudah dihafal oleh netizen. Ketika Anda membaca Yohanes 5, nomor 28-29, silakan aja Yesus menghakimi seluruh manusia, silakan aja. Tapi apa penghakimannya? Manusia, ya paman, kenapa kau tidak menyembah aku? Menyembah kamu? Ya, kenapa bisa menyembah kamu? Karena aku mengajarkan sembahlah aku. Di mana Cak Ayu? Di mana? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak ke gereja? Emang ada perintahmu? Nggak ada sih. Paman, kenapa kamu membiarkan kemudian dirimu tidak makan babi? Emang ada ajaranmu makan babi? Manusia, ya paman, kenapa kamu tidak kemudian ibadah minggu? Emang ada perintahmu ibadah minggu? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang ada perintahmu menuhankan dirimu? Makan babi, tidak bersunat, emang ada? Ada perintahmu untuk menjadi Kristen? Tak ada kan? Nah, apa yang mau dihakimi? Kalian Kristen. Yang dihakimi kalian. Orang akan dibangkitkan, diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Siapa angkatan jahat? Siapa yang kerasukan 8 roh jahat? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada roh? Yang jahat siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Siapa yang dinubuatkan sebagai angkatan jahat? Yang kemasukan 8 roh? Yang jahat masuk ke neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, Paulus. Setelah kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka, Paulus. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, Kristen. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem? Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Itu siapa? Paulus. Apa nama pendiri? Apa nama agama yang didirikan? Karisteng. Di mana Paulus mendirikan agama Karisteng? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tuh. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Karisteng. Jadi kita kerucutkan saja, karena itu adalah kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan. Saya tidak bisa menanggapi semuanya. Yang pasti Anda, saudara ini hanya menjelaskan doktrin aja. Saya ingin kita diskusi tiktokan. Kita tiktokan supaya bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan dirinya adalah manusia yang diutus sebagai Rasul Tuhan, atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul? Silakan. Tiktokan kita, tiktokan. Oke, saya tanggapi dulu pernyataan Bang Suma, kemudian setelah itu kita tiktokan, Bang. Jangan terlalu panjang tapi ya. Oke. Ya, pertama ya, singkat aja ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kalau seandainya murid-murid Yesus termasuk dalam angkatan yang jahat, tentunya mereka juga pasti akan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini menurut saya kesalahan terbesar, Bang. Kenapa? Karena di dalam dalam Matius 27 ayat yang ke-63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bahkan ada juga ayat-ayat yang banyak ya, jelas Yesus mengatakan ya, bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dalam Yohanes 28, Yesus juga mengatakan di situ mengenai tentang Thomas ya. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya atau ke jarinya, ke tangannya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dia mengatakan ya, dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, di dalam pernyataan ini sebenarnya, Bang, kalau kita beralih ke dalam Matius pasal 27 tadi, Bang, ayat 68 dan seterusnya, Bang, seharusnya orang-orang atau mahkamah agama ini yang patut dipersalahkan, Bang, dan bukan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus juga
Walaupun memang ada beberapa murid yang tidak percaya, tapi jangan lupa juga bang ya, kalau abang mau cek misalnya di dalam Matius 28, di situ ada seorang murid yang disebut Maria ya, dia itu turun, dia itu pergi ke kuburan Yesus dan dia berjumpa di sana dengan malaikat. Dia mencek dan ternyata malaikat itu berkata kepadanya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah tempat ia berbaring. Dan segera sesudah pergi katakanlah kepada murid-muridnya dan seterusnya. Nah, di sini ada konfirmasi bang bahwa ternyata yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus jauh sebelum Yesus disalibkan itu sudah sinkron sekali dengan pernyataan di sini bang dalam Matius 28. Bahkan juga kalau seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan atau itu adalah suatu dusta bang, mengapa murid-murid Yesus setiap kali menyampaikan kebenaran, termasuk Rasul Petrus, bahkan juga ada banyak saksi-saksi dari murid Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ada banyak kok ayat-ayat yang bisa saya paparkan, cuma kan sayangnya waktunya terbatas bang. Ada banyak bang. Kalau yang seharusnya dipersalahkan ini adalah mahkamah agama Yahudi sebenarnya. Mereka itulah yang membelokkan kebenaran bang. Yang tadinya mereka mengingkari kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka membuat suatu tipuan dengan mengatakan mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal sebenarnya Yesus jelas bangkit dari antara orang mati bang. Itu dulu bang. Nah, saya nggak mau panjang lebar, saya kembali kepada Yohanes 5 tadi bang. Yang abang katakan tadi itu nggak jelas bang ya. Itu hanya sekedar ocehan dari abang saja. Karena apa? Berbicara tentang penghakiman bang, itu berbicara secara universal bang, tidak hanya sekedar kaum kekristenan tertentu. Nah abang Zuma juga nggak menjawab pertanyaan saya ya, kalau memang pernyataan-pernyataan dalam Alkitab ini itu palsu, kenapa bang Zuma nggak bisa menunjukkan yang aslinya bang? Itu dulu dari saya. Kemudian kalau misalnya tadi juga bang, abang hanya sekedar misalnya berkata bahwa oh itu akan dihakimi oleh kekristenannya, itu orang Kristen yang akan dihakimi. Pertanyaan saya bang, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan bang, kalau misalnya Yesus hanyalah seorang nabi biasa, kita kan udah sepakat nih dari awal bahwa hakim itu adalah Tuhan. Kenapa Yesus menjadi hakim bang? Kenapa? Karena bicara terdakwa ini bukan hanya sekedar Kristen ya, tapi saya mengatakan tadi universal. Semua orang dari kalangan manapun, dari agama tertentu, agama manapun, itu akan dihakimi oleh Yesus. Dan bukan penghakimannya menurut abang Suma katakan tadi. Beda bang, saya bahkan nggak pernah bisa menjelaskan apa yang akan dihakimi. Tapi intinya kalau berbicara tentang penghakiman, jelaslah bang, untuk semua orang bang. Jadi nggak hanya sekedar dari pihak Kristen atau kalangan Kristen tertentu. Itu bang dari saya. Dan bang Suma nggak bisa menjawab ini bang. Kenapa Yesus menjadi hakim? Padahal yang kita ketahui hakim itu hanyalah Tuhan. Apakah bisa sang pencipta ini bisa memberikan kewewenangannya atau otoritasnya kepada ciptaannya atau yang dimaksud kepada Yesus ini? Apakah bisa bang? Itu dulu. Sebenarnya itu dari saya. Anda tadi itu sudah mendengarkan Matius 19 jelas bahwa pengikut Yesus juga menjadi hakim. Selesai Ya, di situ. tapi kan begini bang tadi. Ketika abang mengatakan mereka juga duduk di atas tata, nah itu kan Mereka yang juga mengangkat Tuhan. mereka kan, itu kan yang mengangkat mereka kan Yesus kan. Tetapi Iya, yang menjadi berarti hakim satu-satunya, yang berbicara kepada, yang membangkitkan orang-orang mati, yang menjadi hakim satu-satunya yang mampu berbicara di atas segala macam otoritas, itu adalah kepada Yesus. Nah jadi begini, saya pakai dalil satu ya, saya tunjukkan dalil juga yang terakhir. Misalnya ya. Yesus mengatakan seperti ini, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi melainkan telah memberikan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Nah, jadi jelas di sini bang, penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, karena juga murid-murid ini berasal dari Yesus, jadi mereka juga patut duduk bersama dengan Yesus. Tapi baik. yang menjadi tolak Kita masuk. ukurnya itu bang tadi. Kita titokan, materi penghakiman Yesus apa? Saya nggak bisa jelaskan bang. Yang pasti Yesus menjelaskan materi penghakimannya. Yesus jelaskan. Ayo. Iya, dalilnya begini bang. Yohanes 5 kan tadi kan? Iya, Itu kan berbicara, kan? Anda mengatakan Yesus menghakimi seluruh umat manusia sehingga dia Tuhan. Oke, itu konsep agama Kristen. Sekarang Bukan, begini, bang. materi saya penghakiman dari awal, Yesus. Alamak. Dari awal saya mengatakan begini bang. Ya, jadi begini bang. Saya mengatakan dari awal begini. Oke lah bang. Saya ikuti dan narasi abang dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tetapi, ya memang dia bukan Tuhan, dia manusia. Ya, oke, ya. Tetapi ketika abang mengatakan seperti itu, kenapa ada seorang manusia yang padahal sebenarnya manusia itu sendiri pun akan dihakimi oleh Tuhan, benar nggak? Ya, Yesus dihakimi memang, betul. Nah, kenapa Yesus lah sebaliknya menjadi hakim?
Lah, karena kan tadi saya sudah menjelaskan, karena Yesus itu dituhankan di hadapan Tuhannya. Nggak patut bang, kalau analoginya begini bang, tidak mana ada penjelasan Alkitab bahwa ketika Yesus menjadi hakim oleh karena ada orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Nggak Yohanes ada bang. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan demi nama pada hari ini juga aku akan berterus terang nyala daripada kamu sekalian hai pembuat kejahatan. Kenapa kenapa mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena di situ tidak nggak pernah ada, melakukan, Bang. karena tidak melakukan Bapa. Kehendak Nah. Bapa. Berarti yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Oke, memang menjadi Oke hakim apa? Yesus. Oke apa? tetapi- Tunggu. Yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Yesus Ya, atau Bapa? Yesus. Sebenarnya Jangan Anda masih muda. Jangan gila Iya. di usia muda. Yang menjadi hakim Enggak. di situ siapa? Bukan Kamu atas telah kehendak melakukan siapa? pembuat kejahatan. Atas kehendakku atau kehendak Bapak? Iya, memang Yesus mengadakan kehendak Bapa, tetapi kan dalam Berarti yang Yohanes menjadi 5 hakim kan di sini siapa? Tapi Yesus kan mengatakan bang, di dalam Yohanes juga dia mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Penghakiman itu kemudian landasannya apa? Kehendak Yesus atau Iya. kehendak Bapak? Ayo. Memang ide itu bukan ide dari Yesus, tetapi kenapa? Ya, tetapi Yesus yang menjadi eksekutor. Ya jelas Ya dong. kan? Jelas Ya, dong. Yesus menjadi eksekutor. Makanya Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Kenapa? Karena aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku. Betul? Oke. Nah, siapa Jadi yang menjadi begini, Bang. hakim? Tunggu, siapa yang menjadi Kalau hakim di situ? Iya, berarti Yesus. Tetapi yang pada awalnya idenya dari Saudara masih muda, jangan gila permanen kayak Eksekutor. bapak-bapak gereja. Yesus Menjadi eksekutor, hakim di Bang. situ siapa? sesuai Matius 7 ayat yang keberapa tadi? Ya. Yang menjadi hakim di situ siapa? Yang sesuai konteks Matius 7 tadi. Iya, siapa yang menjadi hakim di situ? Ya Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian menuhankan aku itu bukan atas kehendak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir Siapa itu orang akan Bapak? berseru kepadaku. Siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Iya. Yesus atau bukan? Iya, itu berbeda bang, itu berbeda bukan Yesus. Ya, begitu dong. Berarti yang menjadi hakim sebenarnya di sini siapa? Yesus atau Bapak? Sebenarnya yang menjadi hakim itu Bapa, tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang oke, sabar. Begini, jangan lupa juga Bang, Yesus kan mengatakan Bapa tidak menghakimi, tetapi telah menyerahkan semua penghakiman itu kepada anak. Kalaupun memang Bapa itu sudah menghakimi, oke. Bapa punya penghakiman karena sudah banyak ya cerita-cerita juga ya. Ya. Tetapi Kamu tahu yang kenapa menjadi penghakiman itu eksekutor diberikan kemudian- kepada Yesus? Iya, karena Yesus juga berhak untuk menghakimi. Oh, salah. Salah Anda. silakan jelaskan. Yesus, kenapa dia diberi tugas untuk menghakimi? Karena Tuhan sudah memberikan semua firman kepada Yesus yang harus Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, sabar. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman yang aku berikan kepada Bani Israel, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku berikan kepada Israel, ke-12 muridku. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Berarti yang menjadi hakim itu adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang datang melalui Yesus. Yesus hanya meluruskan, makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang menjadi hakim adalah Bapa. Iya. Oke. Dah Ya. selesai. Jadi begini ya, ketika Apalagi? tadi abang mengatakan bahwa kan Yesus kan udah menjadi hakim nih bang ya, lewat firman-Nya. Jadi lewat Ya. firman itu Yesus yang melalui Yesus ya, semua Ya, firman sesuai yang dengan diucapkan sabdanya. itu, Nah sekarang, sesuai dengan sabda. Oke, sebentar Yes, bang. oke, silakan. Nah, menurut abang kira-kira apakah ketika Yesus ini yang menjadi seorang hakim ini bang, apakah abang mempercayai bang bahwa hakim ini adalah orang yang kriterianya tidak berdosa? iya betul. Berarti kriteria mesti orang yang tidak berdosa.
Bukan masalah tidak berdosa. Dia adalah utusan Tuhan. Iya, enggak, Rasulullah. maksudnya semua nabi utusan itu punya kelemahan, benar nggak bang? Pasti ada Yes. kesalahan, benar. Nah, Karena mereka bukan kalau Tuhan. menurut Ya. abang, iya. Kenapa Yesus mengatakan dia tidak ada kesalahan apapun? Di mana itu? Ya, sesuai juga dengan dikatakan ya, ketika Yesus akan dihukum, Pilatus mengatakan, aku tidak pernah menemukan kesalahan apapun kepada orang ini. Nah, menurut justru abang kan itu. tadi, menurut abang kan begini tadi, bahwa kriteria menjadi seorang hakim itu adalah jelas dia tidak berdosa misalnya, contoh ya seperti itu. Nah, kalau Yesus yang misalnya seandainya dia berdosa bang, dan adalah manusia bang, kenapa bang dia ini bertugas untuk menghakimi orang-orang yang hidup? Bahkan sebenarnya logikanya begini bang ya, saya kasih sederhana aja ya bang. Jadi begini, kalaupun abang mempercayai Yesus itu sebagai utusan ya, yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah, tentunya bang, seorang utusan pun tidak akan pernah luput juga yang dari yang namanya firman yang telah disampaikan kepadanya. Dalam arti begini, seorang utusan itu pun akan dihakimi bang. Percaya Emang? nggak kalau seorang utusan Betul. akan menerima penghakim? Ya benar. Nah, kenapa Yesus yang adalah seorang utusan dalam arti manusia biasa, kenapa dia tidak dihakimi tapi dia menjadi hakim? Kata siapa Yesus tidak dihakimi? Dihakimi oleh Allah maksudnya bang? Yes, betul. Iya. Kalau ada coba bisa tunjukkan dalilnya di mana itu kalau Yesus tidak dihakimi atau Yesus itu dihakimi? Yesus. Jadi begini Coba bang. Anda baca. Begini, kan? Sabar dulu. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Oke. 15 ayat 58. 28. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Kata takut itu apakah dikatakan menghakimi bang? Yesus ditaklukkan. Yang ada cuma Apakah satu dikatakan- saja. Sabar dulu. Apakah Jangan Anda cuma bermain di kata-kata, Bung. Yesus itu tak ada lagi. Dia akan menjadi sama seperti manusia lain. Tidak ada lagi Yesus. Sama seperti makhluk yang lain. Kenapa Yesus menjadi hakim? Seibarat begini, saya adalah seorang pimpinan. Saya mengutus staf saya ke Ambon, staf saya satu ke Ternate, staf saya satu ke Jakarta. Mereka staf-staf saya inilah yang tahu tentang karyawan yang ada di Ternate, yang ada di Ambon, yang ada di Jakarta. Maka saya memberikan kemudian kepada mereka wewenang untuk memutuskan perkara yang mereka lakukan di sana. Sama seperti Yesus. Yesus diutus ke atas muka bumi ini kepada Bani Israel. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku. Nah sekarang yang menolak Yesus itu siapa? Anda atau saya? Saya menerimanya sebagai rasul. Anda menerimanya sebagai rasul, tapi Anda tuhankan. Tapi Anda menolak dia. Secara langsung Anda menolaknya karena Anda menganggapnya rasul. Aku datang sebagai rasul, tapi Anda justru menganggapnya Tuhan. Berarti Anda menolak kerasulannya. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Firman yang mana yang dimaksud Yesus? Firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukan yang datang kepada Paulus, tapi yang dia sampaikan sebelum terangkat ke langit. Firman itulah yang menjadi hakim kelak. Nah, kalau Anda mengatakan dia sebagai hakim, ya memang karena dia dituhankan di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan enyahlah daripadaku. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapakku adalah kalian menganggap aku rasul, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusanmu. Kehendak Bapakku adalah anggap saya utusannya, bukan saya adalah Tuhanku itu sendiri. Nah, kemudian Anda bertanya tadi, mana Injil yang diberitakan? Mana segala firman itu? Anda katakan kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Tidak begitu. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Tunjukkan ke saya. Ada? Tidak ada. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mana Injil Kerajaan Allah itu? Ada? Tak ada. Jadi kalau Anda mencari Injil yang diajarkan oleh Yesus, minta ke saya, Anda salah. Yesusnya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Minta kepada Bani Israel.
Karena Yesus mengatakan dia mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Mana Injil kerajaan Allah itu? Tanya kepada mereka, jangan tanya kepada kami umat Islam. Masalahnya kan Bang, abang kan tadi kan mengatakan kan itu kan nggak benar. Jadi saya minta pertanggungjawaban dari abang karena abang yang mendalilkan itu, abang yang mengucapkan itu. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, pertanyaan saya, apakah kemudian surat-surat Paulus sudah ada pada saat itu? Iya, memang belum ada Bang. Belum ada. Lalu surat-surat Paulus ini dari mana? Iya, kalau misalnya saya mengatakan kepada abang begini, surat-surat Paulus ini adalah surat-surat, dia kan mengatakan begini Bang, aku adalah seorang rasul yang bisa dipercayai. Itu kan banyak pernyataan Paulus mengenai tentang dirinya, tetapi kan Ya, sekarang permasalahannya ada banyak Yesus, dari kalian teman-teman yang mengatakan bahwa Paulus ini rasul palsu. Ya memang palsu. Tidak ada pernyataan yang mampu melegitimasi dari pernyataan-pernyataannya atau apalagi dalam penulisannya dalam surat-suratnya. Itu kan yang sering kali dikatakan. Nah, sekarang begini Bu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ sebagai penerima? Iya, itu kan maksudnya Yesus kan sedang berbicara mengenai tentang tugasnya sendiri Bang, bukan lagi berbicara tentang rasul-rasul. Lah enggak. Jadi ketika Yesus melakukan penginjilan, dia mengatakan segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak Paulus di situ sebagai penerima? Memang kalau dari segi murid-murid, Paulus itu bukan termasuk dalam tugas itu. Lagi pula kan berarti tidak ada. Jawab aja tidak ada. Ada enggak Lukas hadir di situ? Kalau secara langsung dia tidak ada karena belum termasuk dalam murid itu. Tidak ada. Ada enggak Lukas di situ? Sebentar, tetapi ketika ada seorang murid dari Yesus yang bernama Barnabas, yang kemudian juga adalah orang yang pertama membawa Paulus, memperkenalkan Paulus di lingkungan saudara-saudara, mereka itu cuma tafsiran kepepet. Enggak. Saya tanya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak Paulus di situ? Iya, saya sudah jawab tadi, enggak ada. Enggak ada. Ada enggak Lukas di situ? Nggak ada memang Bang. Ada nggak Markus di situ? Ada nggak Markus di situ Bang? Ada nggak Markus di situ? Kalau Markus Bang tidak termasuk dalam tugas murid ini Bang. Tidak ada. Bilang aja tidak ada. Ada nggak penulis Matius di situ? Matius murid Yesus, ya jelas. Ya, kalau itu betul. Tapi ada nggak penulis Paulus di situ? Paulus apa? Penulis Matius ada nggak? Penulis Matius? Iya. Iya kan saya katakan tadi kalau Matius itu memang murid Yesus. Kalau Matius itu murid Yesus. Oke, si Kepas iya. Yang saya tanyain, sorry. Si Lewi iya. Iya, bukan Kepas, Petrus. Nah, sekarang yang saya tanya, ada nggak penulis Matius di situ? Ada nggak penulis Matius hadir? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak penulis Matius hadir juga di situ? Yang disebutkan yang menulis Matius ini kan adalah murid Yesus, Matius ini. Oh, bukan. Penulis Matius itu bukan murid Yesus. Enggak ada. Penulis Matius enggak ada. Datanya, Bang? Dari mana datanya, Bang? Matius 9 nomor 9. Matius 9 nomor 9. Iya, saya akan baca. Jadi, penulis Matius itu bukan murid Yesus. Dia tidak ada ketika segala firman terkan kepada muridnya. Abang Matius, mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, jadi abang mempertanyakan. Telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan Paulus kepada mereka. Tidak ada, Lukas tidak ada, Markus tidak ada, penulis Matius pun tak ada. Penulis Matius pun tak ada di situ. Mengatakan bahwa Matius itu bukanlah Matius yang menulis sendiri, tapi orang lain. Tadi Matius berapa tadi, Bang? Bang, Matius berapa tadi, Bang? Matius 9 ayat berapa? Markus, Matius, Yohanes, penulis Yohanes itu semuanya tidak ada di situ. Enggak, maksudnya Matius berapa tadi yang didalilkan? 9, nomor 9. Oke, jadi maksudnya Penulis Matius bukan murid Yesus. Dia orang yang tidak dikenali. Terakhir kemudian baru dianggap itu tulisan Matius, bukan. Begitu juga buku Yohanes. Buku Yohanes ini juga bukan murid Yesus yang menulis, tetapi orang lain. Anda boleh baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25.
Bukti bahwa tidak ada penulis Bible itu murid Yesus, tak ada. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu tidak dituliskan oleh muridnya. Penulis-penulis Bible ini termasuk Yohanes adalah menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang. Paham di situ. Jadi kalau Anda mencari Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, ya tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang Yahudi pun kehilangan, apalagi Kristen, apalagi Islam. Ya begini aja bang, yang saya maksudkan tadi adalah mohon tunjukkan bang data-data yang sudah tidak valid itu bang yang abang maksudkan. Loh, semua yang tertulis di dalam Bible itu tidak valid, semuanya. Iya makanya tunjukkan dulu saya. Semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu semuanya Iya, tidak valid. Saya minta pertanggungjawabannya bang, tunjukkan data yang misalnya di mana data berarti yang aslinya, yang validnya itu di mana? Loh, kok jadi tanya saya yang aslinya? Kan abang mengatakan bahwa tidak valid misalnya. Iya, sekarang begini Bung, kalau Anda disuguhkan uang palsu tanpa uang asli, bisa nggak Anda mengatakan bahwa uang ini palsu? Bisa kan? Tanpa menunjukkan yang asli? Bisa dong. Begitulah ketika Bible Iya, diajarkan, disampaikan ke... Permasalahannya begini bang, permasalahannya kalau misalnya Iya. analoginya hanya sekedar dari uang saja, saya memang nggak perlu memang, karena memang jelas banyak bisa dengan mudah saya temukan. Tetapi apabila hal itu tidaklah saya temukan, berarti kan ini saya minta, oh berarti kalau begitu mana dong yang aslinya? Karena saya memang jujur nggak bisa temukan. Nah makanya Sekarang saya ada bertanya nggak? sama Bang Suma. Ada tidak Kalau Bang murid Suma Yesus? mengatakan, gini bang, Ada kalau nggak Bang Suma murid Yesus? mengatakan, Ada kalau nggak murid Bang Yesus? Suma berani mengatakan bahwa ternyata Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak valid atau tidak asli, ya saya minta bang tunjukkan bang. Karena kalau Bang Suma berbicara tentang ini, otomatis Bang Suma juga tahu dong aslinya di mana. Oh, bukan Bentuknya seperti begitu, Bung. apa? Orang berakal itu tidak begitu cara kerja otaknya. Sekarang Nah, terus? begini, sekarang begini. Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Dan tahun berapa? Lah, Bisa maksudnya jawab? masa abang balik bertanya sama saya? Ini kan Supaya saya gini, Bang. jelaskan. Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani di tahun 1400 sebelum Masehi. Tahun 3 sebelum Masehi, Kaisar Ya, terus maksudnya Ptolemy gini, II Kejadian- memerintahkan rabi-rabi menerjemahkan kitab Tanakh ke dalam bahasa Septuaginta. Oh, Kejadian sampai Wahyu itu intinya begini. Di mana misalnya kitab-kitab itu bisa didapatkan? Di mana itu, Bang? Saya kira Anda ini cerdas, rupanya error Bukan, juga rupanya, maksudnya sama seperti Pak Bom rupanya. Abang kan tadi kan mengatakan Kejadian sampai Wahyu itu tidak valid, ya kan? Ya memang nggak valid. Nah, tidak valid berarti maksudnya gini. Keasliannya itu di mana? Yang asli. Kitabnya Nabi Musa itu berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Iya, memang kalau dari terjemahan jelaslah bukan bahasa Ya, Indonesia. Bang. jelas sudah nggak Kan valid. namanya berarti. terjemahan. Namanya kalau terjemahan berarti tidak asli. Nah, saya tanya berarti gini. Ya, kalau ada memang kitab yang mendekati original teksnya, Bang, yang aslinya misalnya. Nah, itu di mana? Itu di mana? Ya, Kalau abang mengatakan itu bukan Bible tugas saya menunjukkan itu abang kan bukan maksudnya tugas mendalilkan, saya. Bang. Abang kan mendalilkan. Abang kan mengatakan Bahlul ini kan- juga lama-lama ini anak. Enggak, maksudnya Sekarang abang saya kan tanya, menunjukkan. sekarang saya tanya sama saudara, kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara ini itu milik Nabi Musa. Itu semuanya kitab terjemahan. Nah, kalau valid apabila nggak itu? terjemahan- Valid nggak itu? Valid Ya, nggak itu kalau sebagai memang- kitabnya kalau Nabi dalam Musa? terjemahan, Ku kalau tanya dalam- dulu saudara, dalam valid terjemahan. tidak itu? Valid dalam- tidak itu? Iya, gini. Valid Dalam tidak itu terjemahan- sebagai kitabnya Nabi Musa? Dalam Valid tidak? terjemahan itu ada banyak Saya kesalahan. tanya, valid Ada tidak banyak itu sebagai kesalahan. kitabnya Nabi Musa? Valid Karena tidak ada itu banyak sebagai kesalahan makanya tidak valid. Karena Nah, ada tidak banyak kesalahan. valid. Anda makanya sendiri saya minta- mengatakan tidak valid, Bu. Makanya saya minta gini. Kan Wah, tadi kenapa abang minta kan ke saya? mengatakan kan Itu bukan kitab saya, minta. itu kitabnya Nabi Musa. Kenapa minta ke saya? Yang ada sekarang Bukan. ini adalah kitab yang tidak valid. Selesai. Maksudnya abang kan tadi menuduhkan. Kemudian saya minta di mana dalilnya atau bukan dalil tapi di mana kitab yang asli itu, Bang? Otomatis sakit ketika Anda. ada orang yang mengucapkan itu tidak valid berarti Oh, jadi- ada kemungkinan dia Jadi tahu menurut juga saudara, aslinya di mana. jadi menurut saudara tetap aja valid terjemahan ini sebagai kitabnya Nabi Musa karena tidak bisa kita tunjukkan kitabnya Nabi Musa lagi gitu. Bukan, oke lah, bukan begitu. Tapi begini, Sakit saya otak mengejar Anda ini. pernyataan. Saya mengejar Anda itu- pernyataan Abang Suma kan. Ya, itu aja Bang. Saya mengejar pernyataan Abang Suma aja.
katakan itu tidak valid sebagai kitabnya Nabi Musa karena memang bukan kitabnya Nabi Musa. Terus Anda mencari-cari alasan. Kalau begitu tunjukkan apa tanggung jawab saya untuk menjelaskan itu. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen, bukan kepada Lukas, bukan kepada Paulus, bukan kepada Markus, bukan kepada penulis Matius, bukan kepada penulis Yohanes, kepada muridnya. Kenapa? Karena menurut penyelidikan yang dilakukan penulis Yohanes, segala muridnya, semua muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus adalah utusan. Jadi kalau ada kemudian penulis-penulis, wartawan yang datang setelahnya mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itu wartawan Oke. tidak terdaftar. Oke. Bukan Oke, murid baik, Yesus baik. itu. Baik, saya tidak akan pernah mempertanyakan lagi ke Bang Suma kalau di mana letak keaslian kitab itu atau disimpan di mana. Oke, saya nggak tanya itu ya. Sekarang saya perubah pertanyaan saya. Oke, Bang. Sekarang saya tanya Silakan. begini, kalau memang yang digunakan ini tidaklah valid, mengapa Abang Suma kebanyakan memakai argumentasi yang berasal dari Alkitab? Ayat-ayat Oke. yang Abang Suma pakai. Kenapa? Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran, ya Saya dikatakan nggak tanya Al-Quran. Loh, kan Anda bertanya kenapa? Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab Salome. Sederhana kan? Anda kan bertanya, kenapa Anda masih menggunakan? Karena kitab Anda itu kitab Salome. Kenapa kitab Salome? Ya karena mencampur adukan antara kebenaran dan karangan. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lalu kemudian bagaimana? Itu. Mengapa di satu sisi misalnya contoh ada perkataan Yesus yang dikutip oleh Abang ya untuk membenarkan argumentasi Abang Suma, tetapi di satu sisi ketika kami dari pihak kekristenan mengutip pernyataan Yesus itu tidak bisa diterima. Ternyata di kitab saudara itu memang ada dua Yesus, Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Dari mana? Makanya ini kebanyakan yang saya minta dari tadi saya kejar. Kalau dikatakan seperti Silakan ini, kejar saya, kamu akan kutangkap. Yesus di dalam kitab saudara itu ada yang asli, ada Yesus palsu. Nah. Di dalam kitab saudara loh. Mau saya kasih data? Silakan, tetapi begini Oke. Bang, perlu diingat Bang. Saya minta Bang ya. Gimana Bang data yang mengatakan ya ini kebanyakan ya, misalnya ada dikatakan kami mengambil data ya dari perkataan Yesus. Contoh misalnya Matius pasal 28, kadangkala itu dikatakan bahwa kitab yang tidak valid atau hanya sekedar tambahan. Nah, Ya betul itu. betul itu tambahan kan yang kalian katakan. Yes, Nah, betul. sekarang saya tanya balik Bang, kalau itu Ya. tambahan berarti di mana misalnya ada pernyataan bahwa itu tambahan? Di mana ada kesaksian-kesaksian bahkan data-data yang mampu mendukung argumentasi dari Bang Suma untuk Manuskrip, mengatakan kodeks ya, mana Sinaiticus kodeks Vatikanusnya? Saya minta Vatikanus. kodeks Vatikanusnya dan kodeks yang lainnya mana? Kok saya lagi yang punya tugas itu? Kalian lah Iya, yang punya kan? tugas. Di dalam bukan. Sinaiticus Vatikanus itu Kami tidak ada mempercayai, kemudian Bang. data 16, 17, 18, 19, 20 di dalam Kami Matius 28 mempercayai, itu. oke bisa tolong ditampilkan. Kami mempercayai bahwa Matius 28 itu bukan kitab tambahan. Nah, karena kami mempercayai itu bukan kitab tambahan dan Bang Suma mengatakan oh enggak itu kitab tambahan. Nah, tolong tunjukkan data untuk mendukung argumentasi dari Bang Suma. Oke, sekarang baca nomor 15-nya dari 28. Oke, logika aja. Silakan. Baca. Bukan isi itu. Itu kan akan keluar dari itu akan keluar dari Alkitab, Bang. Kan begini, kita kalau berbicara manuskrip, Bang, itu akan keluar dari Alkitab yang ada sekarang ini, Bang, dari Matius 28 itu. Jadi mohon tunjukkan dari manuskrip yang mana, misalnya dari Kodeks Vatikanus atau Kodeks apalah. Yang beberapa macam kodeks itu tunjukkan, Bang. Sekarang begini, saudara. Saya Enggak, tanya tadi kan dulu. Abang mengatakan, Saya tanya dulu saya akarnya cuma dulu saya minta- tanya. Saya tanya dulu akarnya. Matius itu ditulis tahun berapa? Ini dulu, akarnya dulu aku tanya. bukan. Aduh. Ya, jadi begini, kalau misalnya saya mengakui misalnya contoh ya, saya mengakui Bagaimana ini? kalau saya mengakui kalau tidak semua isi Alkitab atau tidak semua catatan-catatan tentang Matius itu saya hafal, saya udah jujur nih. Nah, misalnya tentang wawasan saya. Sekarang saya tanya belum dulu, saya sampai. tanya dulu sama Tetapi Anda, Matius ketika itu Abang ditulis merasa- tahun berapa? Itu dulu. Iya, saya belum bisa memberikan Ya misalnya sudah, jawaban, lalu untuk Bang. apa saya tunjukkan manuskrip? Kalau tahunnya itu saja Anda sebagai nggak tahu. Itu sebagai bukti, nggak begini kan? Ketika saya mengetahui, otomatis kan dari belajar dulu, Bang. Benar nggak? Nah, Ya, saya terus kenapa Anda mempercayai semua mengimani bukti. kalau tanpa Anda pelajari? Kan lucu.
Nah, Berarti Anda apabila beriman misalnya- dulu tanpa Oke. pelajari lebih dulu. Oke. Iya, siap, Harusnya siap. Anda Oke. pelajari dulu baru imani. Kalau begitu Bang, silakan Abang ajarkan kepada saya dan tunjukkan data mengenai tentang apa yang saya imani dalam Matius 28 itu, bahwa ternyata itu adalah Silakan kitab Anda tambahan. baca Tunjukkan nomor data. 15-nya tanpa Enggak. kita tunjukkan. Nomor 15-nya yang Tunjukkan aja. menentukan. Saya nggak mau tunjukkan aja Bang. Itu Anda nggak mau, Jangan- saya mau. Jangan Gimana dong? secara tekstual dalam Alkitab, tapi kita beralih. Kita ke kode Oh, nggak Vatikanus bisa. aja, Bang. Kitab Kodeksnya. Anda yang Enggak, kodeksnya membuktikan kan- dirinya palsu. Kok jadi Bukan, saya yang kodeks- membuktikan? kodeksnya Kitab kan Anda Abang sendiri. kan. Abang kan Kitab berbicara Anda kodeks sendiri Vatikanus. yang membuktikan dirinya palsu. Buka. Jadi Abang- Matius enggak, 28 nomor 15. Buka dong. Jangan gengsi dong. Saya minta dari kode Saya Vatikanus, minta Bang. Anda baca Matius 28 Wah, tadi nomor kan- 15. Silakan Anda Masalahnya baca. kan abang kan mendalilkan tadi Abang bilang begini bahwa Matius itu kitab tambahan 28 Ya kitab tambahan. memang tambahan. Ya, nah, Memang tambahan. dan Abang juga Memang mengatakan tambahan. begini sama saya, kamu itu jangan hanya sekedar mingmani tapi belajar dulu dong. Ya Tanpa belajar, harus. tanpa Hanya orang belajar. bahlul yang beriman kepada sesuatu Ya. yang tidak dia tahu. Ah, Hanya orang oke. bahlul. Kamu Orang jangan bahlul. sekedar imani tapi belajar dong. Makanya gue bilang, kenapa Anda tidak mau membaca nomor 15-nya? Kenapa saudara tidak mau membaca nomor 15-nya? Kenapa? Malu. Oke, Matius 15. Matius 15 Matius 28 nomor 15. Coba Anda baca. 15 ayat 15. 28 ayat Gitu. 15. Kalau mau cerdas itu Mereka begitu. menerima Jadi uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita tersiar antara orang Yahudi sampai sekarang. yang Nah, harus ini kan- tersiar sampai sekarang apa? Ya ini kan cerita tentang dusta Mahkamah Agama. Iya, yang mengatakan harus bahwa Yesus tersiar itu- sampai hari ini apa? bahwa- Itu cerita itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Oke, Bahwa Yesus tidak berarti- dibangkitkan. Siapa bilang aduh pendusta pembohong? Coba Ini baca di ayat 11. Coba berita baca di yang ayat 11. harus tersiar adalah tentang tentara upahan, betul? Iya, tapi juga Terus menyangkut tentang kenapa bahwa ada Yesus tidak penambahan-penambahan dibangkitkan. berikutnya? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Yang mana yang harus tersiar? Tentang tentara upahan atau beritakanlah atau jadikanlah seluruh bangsa jadi murid? Yang mana yang harus tersiar? Ya perkataan Yesus lah sendirilah, kan beda Bang. Ya itu dia tadi. Oke. Jadi yang harus Jadi begini, tersiar sampai hari ini tentang tentara cerita upahan. 28 ayat Bukan 11 pergilah ke sampai seluruh 15. dunia. Cerita Data 28 tambahan ayat 11 pergilah sampai seluruh 15 dunia ini itu. mengindikasikan Itu bahwa adalah ini adalah tambahan dusta mahkamah karena agama. orang-orang Roma Dusta mahkamah menginginkan agama. seluruh dunia menjadi pengikut penyembah roh. Dewa-dewa bukan. Romawi. Salah, Sehingga dia salah, menambahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan Bang. seluruh bangsa Salah. menjadi penyembah roh. Salah, itu Silakan. itu Ini ada adik saya di sini. Ini ada adik saya di sini. Itu Anda akan berkontradiksi. ditunjukkan. Dinda Jibril Sebentar, monitor. berkontradiksi sebentar. Itu berkontradiksi. Apologetik sebentar, apologetik dek sebentar. Tadi kan kau minta data kodeks, ya kan? Ya, Nah, apa yang kau ingin tunjukkan minta data apa? Kodeks jadi Mas kan- Jibril monitor. Assalamualaikum Sebentar saya bantu dulu, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Bang Zumail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ternyata masih awam sekali anak ini. Ya, saya bantah dulu ya pernyataan Bang Suma ya. Oke, Nggak saya perlu, apa-apa, nggak perlu. masih Kau awam, cuma Bang. membantah ayam pun bisa. 11, 12, Silakan 13, Dinda Jibril. 14, 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 ini Bang. ini Bisa kan ada nggak yang bisa pernyataan. menunjukkan manuskrip Matius Bisa. Sebentar, sementara silakan. dicari, saya Enggak, mengarasi enggak. dulu ya, Kau Bang. diam aja, kau diam. Ah, Kamu izinkan ilmu dulu kan? saya, Bang. apologetik. Abang yang Ilmu mengarahkan secuil, ilmu secuil. Oke lah, tapi Satu-satu abang nggak ya, bisa diam. menjawab ini. Jangan meluntuk. Diam, Bang. diam, Ya. diam, adik, diam. Nanti dijawab. Besarin. Apologetik, kau kalau sahadat kau cerdas kau nih, betul cerdas. Nggak Kalau perlu, dia Bang. pakai Nggak otak perlu sih, saya kalau sadar. asumsi Iya. susah. Malah saya nggak perlu saya bersadat. Ya udah nggak usah, saya juga butuh kau. Yesus jadi- bersahadat padahal. Saya juga nggak butuh Islam, Bang. Iya, Islam juga jadi- kebetulan tidak butuh orang yang tidak punya otak. Lanjut, Kalau lanjut. kalau di sini dilihat di Mark chapter 16 ini 8. Ini kalau kita zoom in ya. Nah, ini cuma sampai sini. Ini bawahnya kosong. Jadi yang 8 sampai 20 itu nggak ada sebenarnya. Ini original text ya, langsung dari Sinaiticus. Nah, dan ini juga dikuatkan oleh Text and Canon Institute dari textandcanon.org. Ini dari kekristenan. Kenapa di sini di list lagi list kodeks yang memang nggak punya ujung pasal itu. Jadi di Old Latin manuskrip Codex Bobenis ini nggak ada. Habis itu di Codex Syriac manuskrip nggak ada. Di Siddiq manuskrip nggak ada. Di Christian Palestinian nggak ada. Di Aramaik nggak ada.
Aramenian manuskrip nggak ada, di Georgian manuskrip pun nggak ada. Jadi dari kekristenan juga udah mengakui bahwa memang ayat-ayat ini nggak ada di ujungnya. Ini kosong. Ini kalau saya zoom out, memang, nah tuh kelihatan kan kosong. Matius 28 ini kan, Dek? Ini 16 9 ke 20. Iya, itu Markus yang dimaksud Matius 28. Matius 28. Sinai ya? Iya. Vatikanus ada nggak dengan Sinai? Sinai sampai 20 ayatnya. Kalau Vatikanus? Vatikanus saya belum cek. Mestinya sih nggak ada juga ya. Karena dia Sinaiticus sama Vatikanus ini bertabrakan terus. Meskipun di abad yang sama. Matthew. Bentar ya. Matthew. Keringat dingin kok, jangan keringat dingin ya. Ambil tisu, ambil tisu. Ambil tisu, keringat dingin, gue bilang. Oke, sudah selesai bang. Enggak, kenapa dengan ini kenapa bang? Ya oke, udah selesai ya. Enggak, karena ini pun kalaupun ada di sini, ini abad 4 bang, 400 tahun setelah keempat. kejadian. Nah, sedangkan Matius itu dituliskan tahun 60-an, 62. Klaimnya, betul. Ya. Oke. Klaimnya Jadi begitu. intinya begini. Karena tidak ada kodeks satupun yang menunjukkan bahwa ada berisi ayat dalam Matius 28 itu, berarti intinya itu tidak valid ya. Oke. Tetapi begini bang, yang misalnya yang dikatakan dalam Matius 28 tadi itu bahwa itu adalah ayat yang tidak valid. Pertanyaan saya bang, kenapa di dalam Kisah Para Rasul bang, ini jelas-jelas ya bang, misalnya ada dari peristiwa Pentakosta ini ada orang-orang yang mendengar atau menyaksikan peristiwa Pentakosta ini bukan orang-orang Yahudi saja. Oke. Biar sama saya aja bang Zuma bentar. Dia elam penduduk Mesopotamia dan lain Iya, sebagainya. boleh. Bang. Silakan, Dek. Kemudian disampaikan juga, dilanjutkan juga tentang khotbah Petrus di sini ya. Maka Petrus mulai berkhotbah kepada orang-orang ini bang. Ini mereka menyaksikan loh peristiwa Pentakosta bang. Bahkan juga bang, kalau misalnya kita mau telusuri dalam surat tulis sini bang, ada banyak misalnya tentang murid-murid ya. Jadi Paulus atau Petrus itu diperintahkan untuk orang-orang bersunat. Kemudian saya mau lanjut dulu bang. Enggak, tapi abang mesti pahami. Semua kitab yang abang pegang sekarang itu nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3 bang. Nggak ada manuskrip atau tulisan langsung. Jadi kalau abang bilang ada saksinya, mau di abad 1 mau 2 juta orang pun yang ngelihat, tapi kalau dari 2 juta itu nggak ada yang nulis, itu berarti nggak ada buktinya bang. Karena di Bible abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada bang. Jadi ini cuma imani saja. Tetapi kan begini bang, ketika misalnya ada klaim-klaim bahwa ini tidak ada di abad pertama, abad kedua dan abad kemudian, saya bingung juga ya. Ada yang membuat saya bingung. Kebanyakan justru dari Alkitab yang kami pakai inilah yang dianggap itu palsu, itu dijadikan argumentasi dari pihak lawan. Ya, terus kalau kita pakai menurut abang kita kalau mau mematahkan pola pikir abang yang salah kaprah yang menuhankan dewa-dewa ini, kita mesti tunjukin apa? Al-Quran. Abang nggak akan mengimani Al-Quran, abang nggak akan mengimani kitab yang dari abad 4 ini kan? Bukan persoalan apakah saya mengimani, bukan. Jadi begini, ketika disampaikan argumentasinya dan itu bersumber dari Al-Quran, ya itu karena kepercayaan kalian, kitab suci kalian itu valid menurut kalian, dan saya hanya sekedar batas mendengarkan. Tetapi apabila tapi Al-Quran saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan abang sekarang Al-Quran yang abad 7 yang satu abad dengan Rasulnya, dengan penerima wahyunya, saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang 14 abad setelahnya, yaitu sekarang. Itu nggak ada perubahan. Sementara abang nggak bisa melakukan itu. Biblos abang abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak valid atau yang tidak asli. Enggak, saya enggak sampai di situ pemikiran saya. Tetapi yang saya heran adalah ketika dikatakan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang tidak valid bang, tidak ada di abad pertama dan abad kedua dan abad yang kemudian daripada itu. Nah, kenapa kebanyakan
Alkitab yang kami pakai ini bang, kebanyakan dijadikan argumentasi untuk membenarkan. Ya itu tadi saya tanya, kalau saya pakai Al-Quran, abang nggak akan mengimani juga kan? Abang mengimani kitab abang kan? Kami menunjukkan bahwa kitab abang ini, kami menunjukkan bahwa kitab abang ini nggak bisa dijadiin pegangan untuk iman lagi, gitu loh. Sekali lagi begini bang ya, kalau datanya bersumber dari Al-Quran, kan saya sudah bilang, saya tidak pernah persoalkan, oke lah, mau urusan saya mau terima atau nyanda, yang terpenting kalian pakai data yang dari kalian dan yang sesuai yang kalian imani. Tetapi kemudian kalau kalian memakai data dari kami yaitu Alkitab, dan kemudian di satu sisi juga kalian mengatakan ini standar ganda ya bang, di satu sisi itu dijadikan sebagai suatu kebenaran untuk membela argumentasi kalian, tetapi di satu sisi itu dijadikan sesuatu yang bahkan disebut anatema ya. Anatema. Abang tahu nggak kenapa kami membahas ini? Karena abang menyamakan, abang menggunakan kata Allah, Isa Al-Masih dan seterusnya. Kalau abang pakai Theos, kalau abang pakai Tuhan abang, kayak orang-orang di luar negeri, kami nggak akan menyentuh karena abang mengaku ini Injil, sementara ini Evangelion, beda gitu loh. Sekali lagi begini. Abang mau nyuri diksi kami, tapi nggak mau disentuh, gimana nih? Sekali lagi begini ya bang, saya bukan berarti melarang Anda untuk silakanlah. Kemudian silakan kalau Anda ingin memakai argumentasi yang bersumber dari Bible. Maksudnya begini, bukan begitu. Kalau Anda ingin memakai ayat-ayat dari Alkitab, abang napas dulu, santai aja. Anda misalnya, Anda ingin membenarkan argumentasi Anda lewat Bible, lewat ayat-ayat yang tertera di Alkitab, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Tetapi jangan standar ganda dong, Bang. Maksudnya? Giliran kami yang memakai, kalian bilang, oh ternyata ini Alkitab. Abang mau pakai apa? Abang mau pakai apa? Enggak, maksudnya kan kadang-kala kan saya diskusi nih bang. Saya diskusi. Jadi saya diskusi, giliran misalnya saya menampilkan ayat, kemudian kan sesuai dengan pernyataan Bang Suma tadi. Dengan bukan Bang Suma, mungkin abang yang mengatakannya tadi. Di abad pertama itu tidak ada, abad kedua juga tidak ada, abad ketiga tidak ada. Nah, jadi bagaimana nih bang? Yang kalau dikatakan abad pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya nggak ada, lalu misalnya tadi abang mengutip argumentasi dari Alkitab, berarti itu nggak bisa dijadikan pedoman dong dalam untuk abang nggak bisa, karena kan iman saya kan nggak di situ, iman abang di situ. Dan batallah juga lah misalnya otoritas ayat itu untuk mendukung argumentasi Anda. Karena kan dibilang kan itu nggak. Iya itu kan dasar iman abang, bukan dasar iman saya. Abang paham nggak sih? Begini, oke, berarti ya saya paham. Berarti tidak baik dari argumentasi saya maupun Anda tidak akan pernah bisa valid kedua-duanya. Mengapa? Karena baik dari Anda maupun saya memakai argumentasi atau ayat-ayat pendukung untuk argumentasi kita. Bukan kalau abang kita makanya sebelum dari kitab yang tidak bisa dipercayai atau makanya kita udah biasanya Bang Zuma sama apologet yang lain itu udah memahami kalau abang ini udah paham bahwa kitab abang ini memang dari abad 4 nggak dari abad 1 dan itu landasan iman abang. Kalau sekiranya pernyataan ini misalnya seperti itu ya saya no comment, saya nggak bisa melanjutkan lagi. Intinya kan ini kan bicara mengenai tentang dasar. Ya udah kalau memang jawaban abang akan imani saja ya ngapain kita diskusi? Apa gunanya bang? Gini bang ya, apa gunanya kita mendalilkan sesuatu, mengutip sesuatu, tapi dasarnya itu udah ketahuan misalnya dikatakan bahwa itu setuju. Apa gunanya misalnya? Ya setuju. Juga, baik Anda maupun saya ketika mengutip satu ayat Alkitab tapi itu tidak dijadikan misalnya sebagai dasar yang kuat atau punya otoritas. Itu kan landasan iman abang, diulang lagi. Itu kan landasan iman abang. Abang paham gak sih bang? Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi Bang Zuma menggunakan landasan iman abang untuk mematahkan argumen abang. Valid dong, karena itu landasan abang. Tapi detik abang bilang, oh ini ditulis di abad 1, oh ini ditulis di sini, oh ini saksinya ada 50.000. Iya mana? Kami tanyakan lagi mana? Nggak ada itu. Di satu sisi benar, itu seperti menumpang dalam argumentasi saya, kan? Menumpang dalam keimanan saya. Argumentasi Bang Suma itu argumen bang. Terus Bang Suma argumennya dimulai dari mana? Kalau nggak dari dasar keimanan abang? Iya, dia gunakan dari Alkitab yang saya percaya sebagai firman Tuhan. Di satu sisi, Alkitab yang saya pakai untuk membantah argumentasinya, ya seperti yang kamu katakan tadi, ini nggak ada di abad pertama, nggak ada di abad kedua dan seterusnya. Dong, baik dari kamu maupun dari saya. Iya betul. Nggak valid dong. Betul. Alhamdulillahnya, landasan iman kami nggak ada di situ. Jadi kami nggak gugur iman kami. Yang gugur itu iman abang. Makanya dari saya begini, apabila misalnya ini tidak lagi layak
dipercayai misalnya oleh kalian, saya kan masih tetap percaya dan kalian nggak percaya. Oke. Tapi kalau begitu ya buat apa misalnya saya berargumentasi, sedangkan data yang saya paparkan tidak bisa diterima sebagai kitab suci atau keyakinan itu. Terus kami melandasi untuk mematahkan argumen abang dari mana? Iya, dari keimanan saya, tetapi ya usul. Iya, tetapi di satu sisi ranahnya begini, ketika saya mau memaparkan argumentasi untuk membantah argumentasimu, kamu mengatakan bahwa di abad pertama lo dan kedua dan ketiga lo tidak begitu ada, abang bilang udah ada saksi. Oh ini saksinya begini, oh ini saksi. Sementara saksinya nggak ada. Ini kita berdiri sendiri di abad keempat. Iya, supaya kita nggak bertele-tele sebenarnya gitu. Udah lumayan 40 menit. Fix aja lah. Yang awalnya saya meyakini tetapi kemudian tidak diakui. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nggak, tapi di sini saya mau memberitahu bahwa yang abang yakini ada saksi dan seterusnya itu nggak ada, bang. Abang boleh cari tahu sendiri. Saya nggak akan ngajarin abang. Tapi kalau abang mau belajar, abang mau tahu dan abang bisa verified juga. Kitab abang ini nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Saya bisa tunjukin dari Sinaiticusnya sendiri. Sinaiticusnya ini bapak-bapak gereja ini mengakui bahwa ini tulisan Kristen yang lengkap, muda atau tertua, terawal, paling awal, itu kata-kata mereka. Ini yang paling awal. Dan ini perkiraannya di 325 ke 350. Itu nomor 1. Kedua, kalau abang pelajarin lagi, abang percaya Tritunggal? Yes. Nah, kalau abang percaya Tritunggal, abang pelajari lagi. Tritunggal itu sumbernya dari Tertullian, bang. Abang bisa Google, abang bisa cari tahu. Bapak Trinity, Tertullian. Oke. Tertullian itu lahir di tahun 155 ke 160. Meninggalnya di 220, 230. Abang tahu nggak Tertullian 40 ke 50 umurnya pertama, itu dia agamanya apa, bang? Ya, agama di luar Kristen. Roman Greco namanya. Konsep ketuhanan Roman Greco itu Kapitolin Triad. Tuhan Kapitolin Triad ini 3. Sang Bapa, Jupiter, Juno, Sang Firman. Ya. Jadi Tuhannya Tertullian sendiri di 50 umur dia pertama itu Tertullian ini konsep Tuhannya itu Kapitolin Triad. Bapaknya Jupiter, anaknya Sang Firman atau Juno, habis itu the wisdom, Roh Kudusnya. Nah, Tertullian masuk ke Kristenan di umur 50, habis itu dia mengusung konsep Trinitas. Yehosua di abad 1 dijadikan Firman, Roh Kudus dijadikan the wisdom, Jupiternya digantiin jadi Tuhan Bapa. Di mana ajaran nabi-nabi ini, bang? Di ajaran abang sekarang ini, ajaran nabi-nabinya di mana? Apakah benar Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah Tuhan yang 3-1-1-3? Nah, ini mentok nih kayaknya. Bang Zuma, kalau udah Zumur, silakan. Ya, oke. Ya, jawaban saya sih simpel sih sebenarnya. Saya mengatakan kembali yang saya sudah katakan tadi bahwa kalau berbicara urusan keimanan atau keyakinan. Ini bukan soal keimanan, bang. Ini fakta sejarah. Saya nggak ngomongin keimanan dari tadi. Bukan, tadi yang dimaksudkan dengan Alkitab itu tadi. Oh, Tertulliannya nggak ada mau direspon. Lebih dalam ya. Saya jujur kalau misalnya saya belum bisa kaji lebih dalam mengenai tentang tokoh-tokoh orang-orang yang mencatat Alkitab, kemudian memaparkan data mengenai tentang ini. Makanya dari tadi pertanyaan saya seringkali mengulang-ulang bahwa apabila misalnya yang tidak valid, kemudian tolong dong tunjukkan datanya di mana. Dan pada akhirnya sudah ditunjukkan tadi. Nah, menyangkut tentang keyakinan, saya sudah katakan tadi bahwa kalau menyangkut tentang keyakinan, ya saya nggak bisa campur adukan ya. Jadi soal urusan orang mau percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya itu dari saya. Jadi soal Tertullian abang nggak ada mau ngerespon sama sekali? Soal Tritunggal dan nggak ada, karena dia udah beralih ke dalam ajaran bidat. Oh, Tertullian bidat? Dia bapak Trinitas loh, Pak. Bang? Bang?
Tertullian ini bapak gereja nomor 1 di abad 2 loh. Iya, tapi kemudian menjadi oneness. Oh enggak, dia Tritunggal, Pak. Dia, ya Allah. Dia bapak pencetus pertama atau pelopor ajaran Tritunggal. Dia sudah menjadi mantan. Hah? Kapan? Coba cek data. Ini saya di depan datanya. Kapan tuh, Pak? Waduh, Bapak ngefitnah Bapak gereja nih. Orang oneness seringkali mengatakan itu. Tertullian ini bukan dia nggak tahu soal oneness, abangku. Dia meninggalnya di tahun 220, 230. Dia belum ada oneness. Dia bapak Tritunggal, abangku. Waduh, abang belajarnya. Karena saya catut nama dia untuk membenarkan narasi saya, abang langsung benci sama dia. Sampai abang fitnah. Gimana? Carilah datanya. Kebanyakan orang-orang oneness sering mengatakan seperti itu. Jadi abang menuduh Tertullian oneness, sementara onenessnya belum ada. Bukan saya, bukan saya. Itu pernyataan dari orang-orang oneness. Iya, pernyataan orang oneness. Mereka nggak suka sama Tertullian ini karena dia bukan orang Kristen awalnya. Dia bawa ajaran pagan dia ke dalam kekristenan. Mereka mengatakan bahwa oneness, bukan oneness tapi Tritunggal, itu adalah dipelopori oleh Tertullianus ini. Kemudian Ya, memang. Tertullianus menjadi mantan dari Tritunggal. Itu nggak ada datanya tuh. Itu saya nggak tahu. Itu nggak ada tuh datanya. Itu dia. Enggak, tapi abang tetap nggak menjawab nih. Di mana nabi-nabi sebelum Tertullian yang menyembah Tuhan yang Three in One? Saya belum bisa menunjukkan data tentang Oke, Tritunggal. siap. Oke, siap. Siap, berarti maunya perang ayat. Bang semua, udah monitor? Bang semua? Lagi zuhur mungkin ya. Tapi kalau abang nggak mau dari segi sejarah dan ini, abang mengimani Tritunggal kan ya? Sampai dengan sekarang ini, saya masih mengkaji mengenai tentang Tritunggal. Oke, kalau berarti Yesus Tuhan menurut abang? Iya, kalau dalam Tritunggal. Oke, coba saya mau nanya nalar abang deh. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Coba diulang lagi. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Yes. Abang tahu definisi maha besar? Melampaui dari segala yang ada yang diciptakan. Bukan. Definisi maha besar, maha itu dalam KBBI, maha itu artinya kekal dan mengikat. Jadi kalau maha besar, dia itu secara fisik maha besar, dia kekal besarnya. Kalau dibilang maha suci, itu... Secara fisik dia kekal. Hah? Secara fisik dia kekal berarti. Ini saya ngomong maha besar. Habis itu kalau maha suci berarti kekal dan mengikat sucinya. Dia nggak akan sedetik pun nggak suci. Jadi kalau saya tanya abang, apakah abang mengimani Tuhan abang maha besar? Tadi dikatakan secara fisik berarti dia kekal. Maha besar, besar, Iya. besar, kekal Ya, besarnya. tetapi ya secara fisik lah tadi dikatakan ya. Oke. Nah, berarti yang kalian percaya bahwa Tuhan itu dalam bentuk fisik. Iya. Oke. Jadi dia Kalau abang mau ngomongin kekuasaan yang besar itu maha kuasa, bang. Bukan. Beda. Maha kuasa, Bukan. maha besar, maha suci. Hah? Berarti kalian mengimani bahwa Tuhan itu dia bentuknya rupanya itu seperti fisik. Besar, bang. Besar. Tetapi bukan bagian dari tapi bukan Allah itu wujud, bang. Allah itu wujud, ada. ya, tapi bukan berarti dia berwujud fisik atau dia berwujud fisik. Wujud, abang tahu nggak ada arti wujud itu apa? Iya, wujud rupa. Misalnya Bukan. Nah, abang keliru antara wujud dengan bentuk. Sifat.
Nggak, abang keliru nih antara wujud Oke, dan bentuk. jelaskan dulu. Nah, wujud itu ada, Bang. Secara KBBI, kata wujud itu artinya ada. Sesuatu Tapi yang kalau dapat bentuk, indrawi. nggak, belum tentu. Wujud itu ada seperti udara. Ada kan, ada udara. Tapi apakah abang bisa melihat dengan indera? Kalau Wujud misalnya itu dikatakan ada, exist. Enggak, definisi wujud itu apa, Bang? Ada. Ada yang dimaksud apakah kemudian dikatakan ada itu karena bisa dilihat oleh indera atau gimana? Nggak relevan dengan indera. Kalau wujud itu ada, exist, ada. Kita indera nggak indera kan ada, Bang. Ya, maksudnya begini, dari mana kita bisa mengetahui kalau ini berwujud sedangkan kita nggak bisa lihat? Nah itu Lah terus gimana dengan udara, Bang? Dengan oksigen? Ya, udara kan Kita bisa tahu dari dirasakan. Udara kan bisa dirasakan, inderanya apa? Oksigen, Bisa oksigen. dirasakan. Yang saya bilang oksigen. Abang tahu dari mana? Oksigen itu ada. Oksigen memang tidak bisa saya lihat, tetapi mampu saya hirup. Enggak, yang abang hirup udara yang mengandung oksigen. Iya, oksigen itu Oksigennya sendiri abang nggak rasakan. Sampai ke dalam paru-paru abang pun abang nggak rasakan. oksigen kan O2, gini Bang ya. Oksigen kan O2. Itu kan dapat diteliti dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita mampu memahami tentang unsur-unsur karbon. Dengan belajar kan, nggak dengan indera kita kan? Ya, tetapi itu kan berarti ada tapi nggak di luar indera kita ya? Nah, kalau itu kan Bang bentuk-bentuk hanya oksigen itu kan. Iya oksigen ada. itu kan Iya unsur. berarti oksigen itu wujud ada tapi di luar indera kita ya. Tetapi yang menjadi Abang pahami dulu deh. Abang jangan mendengarkan saya untuk menjawab dan membantah. Coba abang mendengarkan saya untuk memahami, untuk paham. Saya ulang ya. Jadi oksigen itu ada wujud di luar indera kita ya, Bang? Oke. Jadi Betul kan begini Bang. Betul nggak? Oksigen itu kan kalau misalnya CO2 atau O2 itu kan berbeda. Itu kan karbon yang kotor, O2 itu karbon yang bersih. Benar nggak? Nah, itu menumpang di dalam udara yang kita hirup. Udara yang disebut karbon ini tergantung kalau misalnya tercemar oleh polusi-polusi udara seperti debu dan asap dan lain sebagainya, itu disebut CO2. Udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian kalau Nggak, ini abang mau kemana sih? Abang mau arahnya kemana sih ini? Nggak, Kita saya nggak jelaskan begini. jadi kusir. Jadi, Iya, saya O2 paham. itu- Saya O2 percaya itu abang berwujud, paham. O2 itu berwujud Bang karena Ada kan? dapat Ada dia apa? kan? Dari bersih. Ada berarti bersih. kan? Abang, aduh, ini diulang lagi. Abang paham nggak definisi wujud, Bang? Iya. Wujud itu apa? Iya, sesuatu yang berupa. Enggak dong, itu bentuk. Wujud itu ada, Bang. Nah, Bentuk Kalau nggak misalnya- berbentuk nggak relevan. Tapi wujud itu ada. Wujud nih bentuk itu nggak penting. Wujud itu artinya ada. Ya. Tapi kalau abang mau berbentuk, bentuknya cair, bentuknya gas, bentuknya padat, bentuknya es, bentuknya panas, terserah. Itu bentuknya. Beda ya Bang ya antara wujud ada dan berbentuk. Pisahkan dulu itu. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi, lompat lagi nih, udah lompat kejauhan. Abang mengimani Tuhan Abang Maha Besar. yes. Secara definisi Maha Besar itu kekal dan mengikat besarnya, keberadaannya. Gak pernah sedetik pun dia kecil. Nah, lalu Tuhan Abang bilang Yesus, kan dia kecil Bang. Berarti gugur ya Maha Besar. Mic-nya dibuka Ter. Bunda Adija kalau mau ngobrol sama dia. Aduh, udah Ya, dari kayaknya- tadi nih. Ini botolnya akut. Aduh, udah nggak betah aku botolnya akut ya bang. Iya, kayaknya ngobrolnya untuk ngebantah-bantah doang, bukan untuk nambah ilmu. Iya, botol banget nih bocah FF ini. Oh iya nih, ini yang tadi buka kamera ya. Iya, ya itu bentuknya itu. Begonya gak karuan. Macet kan dia kan macet.
soal wujud sama berbentuk aja dia masih keliru. Jadi Seneng dia itu di mute itu, seneng dia. Apakah karena dia memiliki kehendak, Bang? Terus Ya. seolah-olah itu apa gimana coba diulang. Tadi abang ke mute. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Enggak ke mute, bukannya kecepatan. Ke mute tadi abang enggak, saya enggak. Ya tadi saya nggak tahu ya kalau di mute. Nah, kita kan sepakat bersama-sama bahwa kemahabesaran itu itu artinya kekal kan. Nah, kemudian juga kebesaran itu dia itu meliputi semuanya, itu mengatasi semuanya ya, di atas semuanya segala-galanya. Nah, tapi bukan berarti ketika Maha dia besar, memiliki maha Ya, besar. Tadi kita lagi mendefinisikan maha besar. Habis itu saya tanya sama abang, Yesus itu Sifat- pernah kecil. Berarti Tuhan abang kehilangan maha besarnya ya? ya karena apa Karena dulu, dia pernah Bang? kecil. Apakah yang membuat dia menjadi maha kecil itu apakah dari kehendaknya sendiri atau dari kehendak manusia? Itu dulu yang dipertanyakan. Enggak, saya nggak ngomongin kehendak, Bang. Ini secara sifatnya aja maha besar. Tuhan abang mengimani dia maha Tapi, Bang, besar. Tapi dia pernah kecil. Berarti Oke, iya, hilang memang mahanya, pernah. Bang. Ya memang pernah. Ya berarti gugur mahanya ya. Bukan berarti gugur. Loh. Jadi dia maha besar tapi pernah kecil. Gimana sih? Oke, begini aja ya. Dia memang pernah kecil. Ya hilang mahanya. Karena maha itu definisinya kekal. Ya, tetapi Nah, ya sudah berarti hilang ya. Maha besarnya Tuhan abang nih hilang ya. begini, apakah saya perlu nggak menjelaskan kepada Anda mengapa dia menjadi kecil? Atau saya hanya sekedar menyepakati bahwa dia Kenapa? pernah dulu menjadi kecil? Kenapa dan nggak pernahnya, kenapa dan kenapanya ini nggak penting, Bang. Ini saya ngomongin title dia, nggak relevan dia mau kecil sedetik, Karena seperempat memang jelas detik. Yesus pernah menjadi manusia, itu jelas. Nah, ya sudah berarti maha besarnya gugur ya. Ya, Oke, berarti maha besarnya gugur. Habis itu maha suci. Abang mengimani nggak Tuhan abang itu maha suci? yes. Maha suci ini saya ulangi lagi, maha itu artinya kekal mengikat kesuciannya. Nggak pernah sedetik pun kotor. Nggak ada sedetik pun, nggak ada setitik pun nodanya. Betul nggak? Ya. Nah, abang bilang Yesus maha suci. Sementara kalau dia jadi manusia, kalau ini abang contohnya abang lagi makan nih, ngobrol sama saya. Kalau abang makan 4 jam kemudian usus abang udah kotor. Berarti udah gugur juga ya maha sucinya ya. Mungkin beliau suci, setuju. Mungkin dari dosa, dari ini, dari itu. Tapi maha sucinya gugur ya. Jadi apapun yang abang tanyakan kepada saya, intinya kalau Yesus sudah pernah menjadi manusia, itu hilang seketika. Akhirnya abang paham kan? Karena kan dari tadi kan ini sudah menjadi bagian dari Ya, berarti hilang mahanya ya bang ya? Iyalah, di dalam Filipi pasal 2 tadi dikatakan dia merendahkan diri. Iya, ya sudah. Kalau abang udah mengimani kalau abang udah mengimani kemahaannya udah gugur ya sudah. Ya, kalau saya kamu sih cuma mau nyembah kamu Tuhan butuh yang maha, Bang. penjelasan, Kalau kamu butuh penjelasan misalnya kenapa Yesus melakukan semua itu, nah saya akan jelaskan. Tetapi Iya, ketika kenapa kamu masih sekedar bang? mempertanyakan, Tapi Tuhan itu nggak boleh nggak konsisten, bang. lah dari mana kalau misalnya Tuhan yang menentukan dan juga kan gini disebut tidak konsisten, nah tapi kalau Tuhan sendirilah yang berfirman kemudian Tuhan sendiri yang membatalkan, masa Oh, kan membatalkan boleh, tapi ada konsekuensinya. Abang paham nggak konsekuensi? karena Ada konsekuensinya. Tuhan itu prerogatif. Bukan sekalinya Tuhan bilang aku tidak akan terlihat di dalam dunia ini. Terus tiba-tiba dia terlihat. Bang, gini bang, kalau cara Tuhan kita kayak gitu memahami, nggak bisa Bang, dipercaya, bang. Ini Tuhan penipu. Cara kita memahami bang pikiran Tuhan dengan manusia itu terlalu jauh sekali bang. Betul, setuju. Saya pikir begini bang, saya pikir begini, ketika Tuhan membuat sebuah keputusan dan terlihat keputusan itu tidak pernah bisa dibatalkan, namun suatu waktu dia ingin membatalkan keputusan itu karena mungkin dia memiliki alasan yang tertentu atau Betul. oleh karena misalnya seandainya bang, kalau ketika kamu atau dan saya sudah ditentukan misalnya tidak akan pernah diselamatkan atau masuk surga, namun sewaktu-waktu ada hal yang kamu buat ya,
Nah, apakah ketika Tuhan membatalkan Enggak, misalnya, tapi tadinya oke, kamu iya tidak paham, Islam, paham. Saya paham poin abang. Tapi gini deh bang, either memang Tuhannya lagi melakukan nasakh mansuh atau memang ajaran yang berbeda. Sekarang saya coba nih, saya ngetes aja bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? tidak ada yang menciptakan kejahatan. Manusia Nah. Oh, enggak. Saya nggak tanya soal melakukan. Saya menanyakan Tidak, apakah tidak Tuhan pernah. abang menciptakan? Tidak pernah. Nggak pernah. Ya. Berarti ada Tuhan lain, ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis. Berarti Tuhan abang bukan Tuhan Ibrahim. Tapi sebelumnya Berarti abang ajaran dewa-dewa. Politeis itu jatuhnya bang. di dalam Kalau saya tunjukin di Bible Tuhan yang menciptakan kejahatan gimana bang? Oke, coba tunjukkan dulu, setelah itu saya akan sanggah. Baik. Ini ya, saya buka ya bang ya. Ini dari Textus Receptus Bible, KJV versions. Saya buka di Isaiah nomor 45. Nomor 7. Nih ya, saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini dia bilang dia menciptakan kejahatan. Ini Tuhan yang monoteis. Dia menciptakan segalanya. Nah, tiba-tiba ajaran abang, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Ada dewa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis, gitu loh. Silakan dibantah ayatnya bang. Oke. Sewaktu-waktu di dalam Alkitab itu ada cerita yang namanya menara Babel. Waduh. Iya, ini menara Ini Babel. abang ngebantah ayatnya pakai angan-angan macet-cita lagi nih. Kejadian dalam kitab Kejadian ini, Bang. Heeh. Ini ada, Bang. Ada kisahnya dalam kitab Kejadian. Enggak. Ini abang memperjuangkan kepaganan abang nih. Abang setuju nggak kalau Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan abang ada kuasa di luar Tuhan abang yang menciptakan kejahatan? Sekarang saya tanya, Bang. Ketika Tuhan menciptakan kejahatan, manfaatnya itu apa? Untuk parameter kebenaran, untuk parameter kebaikan. Karena kalau nggak ada kejahatan, kebaikan nggak ada. Oke. Berarti Tuhan tidak adil, Bang. Loh, justru ada kejahatan makanya adil. Kalau baik semua di dunia ini bang, kejahatan nggak ada, baik itu nggak ada bang. Oke, jadi kalau misalnya parameternya diukur dari kejahatan untuk menentukan baiknya, nah, ya seandainya saya dan kamu ya, kamu berbuat kejahatan, kemudian ada saya, kebaikan yang saya miliki ini dapat diketahui kalau misalnya ada kejahatan. Betul. Ketika kamu memukul saya dan saya tidak membalas, berarti itu menandakan bahwa saya baik. Abang baik, Jahat. betul. Ya, tetapi ketika Tuhan menciptakan semua ini, apakah Tuhan itu adil? Ya, justru adanya kejahatan itu keadilan untuk yang berbuat baik. Sekarang begini, ketika misalnya kamu kan mengatakan Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, kejahatan yang dimaksud itu adalah ketika saya berbuat jahat, apakah itu bersumber dari diri saya sendiri atau bersumber dari Tuhan yang menciptakan kejahatan dalam diri saya? Bersumber dari free will yang diberikan terhadap kita. Free will Dari itu nafsu ya. kita. Dari kita. Nah, abang mesti membedakan antara menciptakan dan membuat. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Membuat? Kemudian membuat itu bersumber dari sesuatu yang sudah ada. Ada modalnya, ada bahan Ada bakunya. modalnya. Ya. Ya, sekarang abang udah paham kan bedanya antara menciptakan dan membuat. Nah, sekarang saya tanya lagi, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Masih ke-mute tuh bang. Sekarang di-mute dong, Bang. Bukan saya bukan moderator di sini. Is musik tak mute, jangan isi YouTube itu. Bocil, ada musik. Nggak paham dari tadi bocil aku bilangin. Ada musiknya bang. Jangan deket-deket sama odong-odong bang, nanti kedengeran lagunya. Ya.
tadi saya juga katakan kan sebenarnya sama sih free will sebenarnya. Jadi kita itu diberikan kehendak ya untuk menentukan hidup kita. Jadi dari pertama ya saya jelaskan di dalam Kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu mengatakan kepada mereka begini, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang ada di taman ini tidak bolehlah kamu makan. Itu diberikan kehendak dong untuk memilih, menentukan. Dan di situ beliau menciptakan kejahatan berarti. Bukan. Iya dong. Jadi tunggu. Dengan dibuatnya larangan, Bang, dengan dibuatnya larangan, konsekuensi Kejahatan. logisnya berarti ada yang nurut Kejahatan. sama tidak ada yang nurut. Jadi kejahatan itu bersumber bukan dari pencipta, tapi kejahatan itu bersumber dari ciptaan. Tuhan ini udah baik sama kita loh. Oke, Sudah tapi memperingatkan dengan kita dia loh. membuat larangan, berarti udah ada kejahatan di situ. Abang paham nggak sih? Tapi pelaku kejahatan kan utama bukan Iya, Tuhan sebenarnya, manusia. betul. Saya dari tadi nggak nuduh Tuhan Abang melakukan kejahatan. Berarti nggak pas bang kalau dikatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lebih tepatnya dikatakan manusia yang menciptakan kejahatan dari diri manusia. Karena apa? Jadi Dengan manusia juga misalnya- punya kuasa untuk menciptakan. Berarti Nah, Tuhan kalau Abang nggak misalnya maha pencipta. Bukan. Kalau misalnya dijadikan patokan seperti itu, karena begini, apakah kalau abang mengatakan seperti itu, lah mengapa juga misalnya Tuhan itu, yang bagaimana yang kamu katakan tadi, coba diulang. Pokoknya saya nggak kedengar tadi suaranya. Yang mana? Ya udah kamu saya ajarin. Ini kesempatan dakwah saya. Saya kasih tahu. Tapi abang jangan nyontek ya. Nggak ada yang menyontek kamu. Oke. Kalau di Islam Bang, Allah Subhanahu wa taala Allah ini Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha segalanya. Jadi detik dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logisnya Allah ini menciptakan baik dan buruk secara tidak langsung. Jadi situlah bukti Allah ini Maha Adil, Maha Bijaksana. Gitu abangku. Ya, Itu di Islam ya. Intinya begini, triggernya itu dari diri manusia, dari nafsu manusia, Betul. Free will ya kan? Ya walaupun ada free will, tapi intinya tetap saja triggernya dari manusia. Membuat, Itu intinya. yang membuat, tapi yang menciptakan siapa? Ya, tapi kan bang di samping Tuhan menciptakan kan sebenarnya begini juga. Oke lah, memang sangat wajar bila dikatakan bahwa ada kemungkinan berpotensi menimbulkan kejahatan. Tetapi nggak sekedar hanya menciptakan kemudian selesai, tapi ada suatu perintah atau aturan atau ketentuan yang dikatakan. Betul. Iya kan? Di kami itu nggak serta-merta kita mengatakan terus kalau betul kita mengatakan seperti di kami itu karena adanya Al-Quran dan Rasulullah itu kami tahu yang mana yang benar yang mana. Nah, makanya kan ada intinya ada aturan-aturan, ada anjuran-anjurannya. Betul. Misalnya Enggak, tapi balik lagi nih, saya ulang nih. Kita lompat ke 45 menit yang lalu. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? itu diciptakan. Nah. Saya jawab begini, secara tidak langsung, secara tidak Kan langsung. ini nyontek. Secara enggak. Bukan. Saya punya konsep pemahaman. Abang ngulangin kalimat saya letterlet loh, secara tidak langsung. Secara tidak langsung memang Katanya nggak itu bukan nyontek. Tuhan. Itu bukan Tuhan, tetapi yang menjadi pemicunya itu dari manusia. Iya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Secara tidak langsung. Masya Allah, Abang udah ketauhid-tauhidan, alhamdulillah. Ya, jadi kalau samawi Bang, kalau Tuhannya satu begitu Bang. Kalau Nah, Abang dari awal kan saya pernah mengatakan di yang awal. Abang pahami, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan, berarti ada Tuhan lain atau ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Itu konsep dewa-dewa Bang. Kalau Abang nyembah Zeus, nanti ada begini, Bang. Hades. Kalau Abang nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu konsep kepaganan Bang. Makanya Intinya saya begini, luruskan, ini samawi Intinya gitu begini. loh. Yang Ya. pertama kan tujuan Tuhan kan pertama begini. Dia kan tujuan yang utama itu kan dia bukan menginginkan tentang kejahatan tapi kebaikan, benar nggak? Oh, nggak ada Tuhan yang mau ada kejahatan Bang. Itu bukan Tuhan namanya. Nah, memang nggak ada. Memang Iya, nggak ada. betul. Karena itu yang saya maksudkan tadi. Iya, Kenapa betul. saya mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan? Karena begini, otomatis konsepnya begini. Pertama, saya ini sudah buat aturan lah sama kamu. Saya menginginkan misalnya kamu ini sekolah, ya kan? Saya menginginkan kamu sekolah. Tujuan kamu sekolah ini apa? Supaya kamu jadi anak yang pintar, supaya nanti di kemudian hari kamu jadi anak yang berhasil. Nah, mengenai tentang kalau
saya berbuat salah nantinya, saya melanggar perintah orang tua saya Dihukum. dengan cara saya nggak bisa masuk sekolah, saya bolos. Nah itu kan di luar dari misalnya harapan orang tua saya kepada saya. Soal Nah, harapan iya, tapi kalau soal diizinkan. Maksudnya Tuhan mengizinkan. iya, Karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi Tuhan mengizinkan. Artinya begini bang, Tuhan punya kehendak, tetapi ketika manusia ciptaan ini tidak mau mendengar kehendaknya, ya udah, dia biarkan aja. Hmm. Itu intinya. Makanya Iya, tapi sebenarnya dia berarti Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya Bang ya? Abang setuju mau, dengan yang- Yesaya chapter 45 nomor 7 ini ya? Yang dia mau awalnya itu manusia itu tidak seperti misalnya orang-orang yang berbuat jahat. Dia tidak mau manusia berbuat jahat awalnya, tetapi apabila manusia tidak mematuhi keinginannya, Iya. maka ya oke, dia membiarkan karena sudah ada kehendak manusia yang ingin. Jadi kalau misalnya dipaksa itu enak nggak bang? Oh, ada Saya yang paksa ada yang dipaksa enak, ada yang enggak. Saya paksa abang untuk mengikuti kehendak saya, enak nggak bang? Kalau dipaksa ada yang enak, ada yang enggak Bang? Ya intinya tapi tetap namanya paksaan, ada yang bersifat tidak enak kan? Ada sifatnya nggak enak, tapi kadang-kadang dipaksa enak juga. Ya, oke. Itu pun kalau abang mau turuti, abang mau memaksakan diri. Tetapi intinya konsep paksaan ini tidak selalu bersifat enak, tetapi ada yang sakit juga ya. Tapi ada enaknya Tuhan juga itu dipaksa sifatnya- Bang. Tuhan sifatnya tidak pernah Contoh nih Bang Blender mau maksa nih, Bang Jipti saya transfer 2 juta, dia maksa transfernya, kan enak juga Bang. itu kalau itu lain juga bang, lain cerita. Oh, oke. Tapi kan maksa, kan enak. Ya, ini dalam hal misalnya begini. Bocil dari tadi udah, aduh bocil ditungguin odong-odong di depan sana Cil, bocil, woi. Odong-odongnya udah nyampe tuh, sana naik odong-odong. Tadi kok pusing dengernya. Enggak, nih komennya pikirannya udah kemana-mana, makanya saya lurusin. Maksa troll transfer, bukan maksa apa-apa ya. Aduh, Ivan Villa nih di setengah 1 pagi siang nih. Itu intinya, kalau ada manusia yang lebih memilih kehendaknya sendiri daripada mendengarkan kehendak Tuhan, ya itu salah manusia sendiri. Tuhan sifatnya tidak pernah suka-suka memaksa orang. Sama kan di dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya, saya kutip ya. Di situ kan dikatakan, percuma Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada orang kafir apabila mereka tidak mau mendengarkan. Itu kan pertama diberikan kesempatan pertama. Tetapi karena mereka tidak mau mendengar, maka Allah menutup pintu hati mereka. Nah itu kan bang, sama juga. Jadi sifat Tuhan itu tidak pernah memaksa. Dia berikan Nah, kelonggaran. ini poinnya, ini kita poinnya kemana sih Abang? Ini abang saya suka deh. Abang nih kelihatan banget umur abang ngomongnya banyak tapi isinya sedikit. Coba langsung kadang-kadang kalau ngomong tuh ke poin gitu Bang. Ya itu intinya, kejahatan tidaklah pernah diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kalau manusia menginginkan kejahatan, Tuhan akan membiarkan. Mengizinkan. Kalau di saya mengizinkan, bukan membiarkan. Ya, itu aja. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya? Dia ciptakan kebaikan pertama, tetapi apabila ada orang yang oke, secara harapan memang tidak akan pernah bisa dia inginkan adanya kejahatan, tetapi apabila manusia itu terus mau membangkang, tidak mau mendengarkan, Iya, ya, tuh kita- iya. Ini saya nggak ngomongin soal membuat, melakukan, menginginkan, enggak. Yang saya tanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan enggak? nggak ada, itu datang dari manusia, itu pilihan manusia. Oh, berarti Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan? Iya, karena tadi kan saya sudah bilang harapannya ini kan pertama nggak Berarti mungkin. Tuhan Abang nggak maha kuasa ya, nggak maha pencipta ya? Bang, kalau seharusnya ketika pertanyaan ini timbul itu mengarah ke begini, Bang. Kenapa Tuhan itu tidak mampu menahan hati manusia sehingga tidak berdosa? Itu seharusnya, Bang. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak pernah membuat hati manusia itu untuk mendengarkan dia? Nggak, Abang jangan lari-lari. Berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya? Bukan tidak maha pencipta. Ini udah masuk lagi pagannya, dibiarin 5 menit masuk lagi pagannya. Saya kan bilang tadi harapannya tidak pernah seperti itu ya. Saya nggak ngomongin harapan Bang, saya ngomongin siapa yang menciptakan. Cita-cita dan harapan dan angan-angan terus diomongin dari tadi. Secara tidak langsung, Dibilangin naik odong-odong aja udah sana kok ah. secara tidak langsung sebenarnya begini kan tadi kan kita udah sepakat nih. Jadi Iya, manusia Tuhan yang Abang tidak menciptakan punya kejahatan nggak? Ini ya Allah, udah sejam Saya- ngomongin. Tuhan saya Abang akan- menciptakan saya kejahatan akan- nggak? Saya akan tetap jawab Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Itu bukan pertanyaan saya. Iya, dia tidak pernah mereka-rekakan. Itu mereka-rekakan paham tak arti mereka-rekakan?
menggambarkan, menginginkan. Iya, dia tidak pernah menginginkan itu. Yang dia inginkan awalnya itu Saya nggak nanya apa yang diinginkan.